Ibu mertuaku menekanku untuk mendonorkan ginjal demi menyelamatkan kakak iparku. Suamiku berbisik kepadaku, kamu pura-pura saja setuju, biar sisanya aku yang urus. 7 hari kemudian, terjadilah sesuatu yang membuat kami semua membeku. Polisi menggerebek rumah sakit. Namaku Ayu. Tahun itu usiaku 33 tahun dan aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan farmasi swasta. Sebelum semuanya menjadi kacau balau, kehidupanku sebenarnya sangat normal. Tanpa kemewahan, tanpa rumah besar. Tapi setidaknya setiap pagi aku terbangun dengan keyakinan bahwa aku memiliki rumah yang sesungguhnya. Suamiku, Bima, dan aku tinggal di sebuah rumah KPR tipe 36 yang dicicil di sebuah perumahan padat penduduk di pinggiran kota. Rumah itu hanya memiliki ruang tamu sempit, dapur di mana kau nyaris tak bisa berbalik badan, dan teras kecil yang menghadap ke jalan gang, di mana gema suara tukang paket dan pedagang keliling selalu terdengar. Tapi bagiku itu sudah cukup. Suamiku bukanlah tipe pria yang suka merayu atau membelikan bunga, tapi dia orang yang tenang, bertanggung jawab, dan jarang membiarkanku menanggung masalah sendirian. Pagi itu aku bangun lewat pukul 5 untuk membuatkan Bima soto daging yang enak sebagai bekal kerjanya. Kuahnya mendidih di atas kompor, dan aroma daging sapi, serai, serta bumbu tumis memenuhi rumah kecil kami, membuatnya terasa jauh lebih hangat. Di luar, di teras, Bima sedang duduk memperbaiki kipas angin tua yang terus-menerus mengeluarkan suara berderit. Sudah beberapa hari ini dia mengenakan kaos oblong yang warnanya mulai pudar, tangannya penuh debu, bergumam sendiri. Kalau kipas rongsokan ini tidak dibenarkan, nanti malam kamu pasti mengeluh kepanasan lagi. Aku tertawa sambil menuangkan soto ke dalam rantang bekal, lalu berkata, kalau bisa diperbaiki ya bagus. Kalau tidak, kita beli saja yang baru. Buat apa kamu menyiksa diri dengan barang-barang tua begitu? Dia menengadah, tersenyum tipis dan berkata, barang yang masih bisa dipakai jangan langsung dibuang begitu saja. Sama halnya dengan manusia, apa yang belum jelas, jangan langsung kamu percaya mentah-mentah. Saat itu aku mengira dia sedang bercanda, tanpa tahu bahwa kalimat itu nantinya akan menancap di hatiku seperti sebuah firasat. Setelah sarapan, Bima menyempatkan diri mengganti bohlam kamar mandi. Sudah beberapa hari aku mengeluh lampunya berkedip-kedip dan membuatku pusing. Dia naik ke atas kursi, dan sambil memasang bohlam baru, dia memperingatkanku. Apapun yang terjadi ke depannya, ingat, jangan pernah menandatangani kertas apapun tanpa membacanya dengan teliti. Aku sedang mencuci piring. Mendengar itu, aku tertawa terbahak-bahak. Ah, yang benar saja. Siapa yang mau menipuku? Aku ini akuntan, ingat. Dia tidak tertawa, hanya menatapku cukup lama dengan ekspresi syarat akan sesuatu yang saat itu tak kupahami. Menjelang siang, saat aku sedang memeriksa neraca utang di kantor, ponselku tiba-tiba bergetar. Di layar muncul nama ibu mertuaku, Ibu Retno. Begitu kuangkat, terdengar isak tangisnya. Ayu. Anton masuk rumah sakit. Dokter bilang kondisinya sangat kritis. Kamu dan Bima cepat ke rumah sakit sekarang juga. Aku melompat dari kursi dengan jantung berdebar kencang. Meskipun hubunganku dengan keluarga suamiku tidak terlalu dekat, mendengar kata kritis membuatku tidak bisa tenang. Kakak iparku, Anton, usianya 5 tahun lebih tua dari Bima. Dia adalah anak sulung dan ibu mertuaku selalu memanjakannya bak pangeran. Tapi jujur saja, Anton bukanlah pria yang sukses. Suatu hari dia membuka kedai kopi yang sebulan kemudian tutup. Di hari lain, dia ikut bisnis elektronik yang ujung-ujungnya hanya meninggalkan utang. Dia meminjam uang ke semua orang, tapi di depan keluarga dia selalu berlagak seperti orang sukses. Istrinya, kakak iparku yang bernama Bella, adalah orang yang pandai bicara, selalu menyapa semua orang dengan senyum dan kata-kata manis. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang palsu di balik keramahannya itu. Aku menelepon Bima dan dia hanya mengatakan satu kalimat pendek, tunggu aku di depan kantor. Aku jemput sekarang. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia menyetir sangat cepat, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aku bertanya, Anton kenapa? Dia mencengkeram setir kuat-kuat dan menjawab dengan suara rendah, belum jelas. Nanti kita lihat kalau sudah sampai. Jawaban yang begitu dingin itu membuatku dipenuhi kecemasan. Sesampainya di rumah sakit, begitu memasuki lorong UGD, aku mendengar ratapan Bella. Dia duduk di lantai dengan wajah ditutupi kedua tangannya, terus-menerus mengulang, Mas Anton sayang, jangan tinggalkan aku dan anak-anak. Ibu mertuaku berada di sebelahnya dengan mata memerah, memutar butir-butir tasbih, sambil menggumamkan zikir. Melihat adegan itu, hatiku menciut. Tapi tanpa sengaja mataku tertuju pada gaun mahal Bella, tas desainer bermerek yang ada di sebelahnya, dan kuku-kukunya yang baru dihias manik-manik berkilau. Dalam situasi seperti ini, detail-detail itu memberiku perasaan sesak yang aneh.
Tak lama kemudian, seorang dokter keluar. Dia mengatakan Anton menderita gagal ginjal akut. Kondisinya sangat buruk, membutuhkan pemantauan intensif, dan mereka harus bersiap untuk kemungkinan transplantasi jika situasinya memburuk. Dokter menyarankan agar anggota keluarga melakukan tes kecocokan untuk berjaga-jaga. Mendengar kata transplantasi, aku merinding. Itu sesuatu yang terlalu serius, terlalu asing bagiku, dan tiba-tiba saja menimpa keluargaku. Aku belum sempat mencerna semuanya ketika ibu mertuaku berbalik menatapku. Tatapannya saat itu sangat aneh, campuran antara rasa sakit dan sesuatu yang seolah-olah sudah mengincarku sejak awal. Dia meraih tanganku dengan suara bergetar. Kamu masih muda, kesehatanmu bagus. Siapa tahu Tuhan membawamu ke keluarga ini untuk menyelamatkan kakak iparmu? Aku membeku. Seluruh lorong terasa senyap selama beberapa detik. Aku menatapnya, lalu menatap Bima, berharap dia mengatakan sesuatu, tapi dia hanya bersandar di dinding dengan wajah datar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bella menangis lebih keras, riasannya luntur oleh air mata. Selamatkan suamiku, Ayu, aku mohon. Kalau terjadi apa-apa padanya, bagaimana nasibku dan anak-anak? Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berlutut di tengah lorong. Orang-orang di sekitar kami menoleh. Tatapan mereka membuatku merasa seperti orang jahat jika aku tidak setuju saat itu juga. Ketakutan, aku berusaha membangunkan kakak iparku. Mbak, tolong jangan begini, kita bicarakan baik-baik. Tapi ibu mertuaku menyela dengan suara serak namun tajam bak pisau. Bicarakan baik-baik, ini tidak bisa menunggu. Ini nyawa manusia. Bukan seperti beli seikat kangkung di pasar. Kata-kata itu menekan dadaku. Aku tahu penyakit Anton parah, tapi mengapa semua pandangan begitu cepat beralih padaku? Yang paling menyakitiku bukanlah tangisan ibu mertuaku atau kakak iparku, melainkan kebisuan Bima. Dia hanya berdiri di sana melihat semuanya terjadi tanpa sedikit pun mencoba melindungiku. Aku berharap dia mengatakan bahwa kita semua harus dites lebih dulu. Aku berharap dia meminta mereka untuk tidak menekan istrinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kebisuannya membekukan hatiku lebih dari dinginnya lorong rumah sakit itu. Malam itu, sesampainya di rumah, aku duduk di tepi ranjang untuk waktu yang lama. Bima keluar ke teras untuk merokok. Asap rokoknya berbaur dengan kegelapan. Aku tidak tahan lagi. Aku keluar dan bertanya, bagaimana kalau mereka benar-benar memaksaku untuk mendonorkan ginjal? Dia terdiam. Aku mendesaknya dengan suara yang sudah pecah. Kamu juga mau aku melakukannya? Bima menoleh menatapku. Matanya dalam seperti jurang, tapi pada akhirnya dia hanya berkata, kamu lelah. Tidurlah. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Aku mulai memilah-milah pakaian untuk dimasukkan ke mesin cuci, semacam gerak refleks untuk menenangkan gemetar di tanganku. Saat mengosongkan saku jaketnya, aku merasakan sesuatu yang keras. Aku mengeluarkannya dan melihat sebuah flash disk hitam dan selembar kertas kecil yang dilipat 4. Di kertas itu hanya ada satu baris tulisan yang ditulis dengan tergesa-gesa, daftar transfer. Fajar emas. Aku mematung di tengah kamar mandi. Air mesin cuci terus mengalir dan bohlam yang baru diganti, memancarkan cahaya putih di atas kepalaku. Namun, kurasakan hawa dingin sedingin es menjalar di punggungku. Aku tidak tahu apa itu fajar emas. Aku juga tidak tahu apa isi flash disk itu. Tapi naluri keperempuanku mengatakan bahwa panggilan sore itu bukan sekadar berita buruk tentang kakak iparku. Dan sejak saat itu, kehidupan tenang yang kukenal mulai hancur berantakan. Keesokan paginya, tepat saat aku membuka pintu untuk pergi ke pasar, aku mendapati ibu mertuaku dan kakak iparku berdiri di ambang pintu. Ibu Retno membawa kantong berisi kaldu ayam kampung dan beberapa kotak suplemen vitamin. Di belakangnya, Bella memegang sekeranjang besar buah bahkan. Begitu melihatku, ibu mertuaku masuk seolah-olah ini rumahnya sendiri, dengan suara yang kelewat manis. Ayu sayang. Ibu bawakan kaldu ayam. Makan yang banyak dan jaga kesehatanmu. Pasti karena kepikiran Anton, wajahmu jadi pucat begini. Aku memaksakan senyum dan mempersilakan mereka masuk, tapi di dalam hati aku merasakan ketidaknyamanan yang kian membesar. Kalau ini sekadar rasa khawatir, kenapa ibu mertuaku menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti sedang menilai barang dagangan? Dia meletakkan mangkuk kaldu di atas meja, membuka penutupnya sendiri, dan aroma kaldu bercampur rempah memenuhi ruangan. Bella duduk, dan belum apa-apa sudah mengusap matanya dengan tisu, suaranya terbata-bata. Membayangkan Mas Anton terbaring di ranjang itu rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau. Dalam diam aku menuangkan air minum untuknya, tapi ibu mertuaku tidak memberiku waktu untuk berpikir. Dia meraih tanganku dan memaksaku duduk di sebelahnya. Tangannya sedingin es, tapi cengkeramannya sangat kuat. Ayu.
Di kehidupan ini yang dihitung adalah bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Menyelamatkan nyawa itu lebih mulia daripada membangun 7 masjid. Anton itu kakak iparmu, darah daging keluarga ini, dan menantu perempuan itu sudah seperti anak sendiri. Kalau kamu menyelamatkan kakak iparmu, pahala itu tidak hanya untukmu, tapi untuk seluruh keturunanmu kelak. Setiap kata-katanya, meski dibalut dengan ajaran moral, jatuh menimpaku seperti batu nisan. Aku menarik tanganku dengan lembut dan berkata pelan, "Bu, ini hal yang sangat serius. Aku bahkan tidak tahu kondisi kesehatanku bagaimana. Dokter harus memeriksaku secara menyeluruh." Ibu Retno langsung menyela. "Ya sudah, kamu tes dulu saja. Tidak ada yang memintamu masuk ruang operasi sekarang juga, tapi kamu harus menunjukkan itikat baikmu. Hanya dengan begitu Tuhan akan menolong kita." Mendengar ini, Bella menangis lebih keras. Dia bercerita bahwa dia telah menjual semua perhiasan pernikahannya, bahwa biaya rumah sakit membengkak setiap hari, bahwa anak bungsu mereka terus bertanya kapan ayahnya pulang. Lalu dia menggenggam tanganku dengan suara gemetar. Aku menatap wajahnya yang berlinang air mata, merasakan campuran antara belas kasihan dan kebingungan. Tapi tepat pada saat itu, layar ponselnya yang tergeletak di atas meja menyala. Sebuah notifikasi muncul dengan sangat jelas. Booking villa mewah di Bali terkonfirmasi. Aku membeku. Itu hanya sesaat. Bella buru-buru membalikkan ponselnya, tapi aku sudah melihatnya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang baru saja mengatakan telah menjual perhiasan pernikahannya dan anaknya hampir putus sekolah karena kehabisan uang, menerima konfirmasi liburan di resor mewah tepat pada saat itu? Aku tidak bertanya apa-apa, tapi keraguan yang sangat dalam mulai tumbuh di batinku. Aku bangkit dan pergi ke dapur untuk membuat teh, sekadar lari dari atmosfer ruang tamu yang menyesakkan. Tepat ketika air mulai mendidih, aku mendengar suara Bella berbisik. "Bu, ibu harus lebih menekannya. Orang-orang itu sudah mendesak kita." Ibu mertuaku menjawab dengan suara yang sama pelannya. "Ibu tahu. Hari ini, apapun yang terjadi, ibu akan membawanya untuk tes." Tanganku gemetar dan sendok teh berbenturan dengan bibir cangkir, menghasilkan bunyi denting. Mendengar suara itu, ruang tamu kembali senyap. Ketika aku kembali membawa nampan teh, keduanya menatapku dengan ekspresi normal yang terasa sangat dibuat-buat. Sore itu, Ibu Retno memesan taksi online untuk membawaku ke rumah sakit. Dia berkata, "Ini cuma tes, Nak. Menyelamatkan nyawa itu amal ibadah. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Aku masih ragu ketika Bima pulang kerja. Aku menatapnya mencari pertolongan, tapi dia hanya meletakkan tas kerjanya. Dia menatap ibunya dan berkata dengan nada datar, "Kalau memang cocok, kita harus memikirkan Mas Anton." Kalimat itu menghancurkan hatiku. Aku tak percaya pria yang kemarin memperingatkanku agar tidak menandatangani apapun, hari ini mengatakan hal seperti itu di depan ibunya. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku duduk di sebelah suamiku dengan jiwa yang membeku. Ibu mertuaku dan kakak iparku di kursi belakang tak henti-hentinya berbicara soal balas budi dan kewajiban. Mengingat kembali bagaimana Anton merawat Bima waktu kecil dan mengulang-ulang bahwa antar saudara harus tahu cara berkorban. Aku mendengarkan kata-kata mereka dengan tenggorokan tercekat. Rupanya, dalam semalam, tubuhku telah berubah menjadi sesuatu yang bisa diperdebatkan oleh seluruh keluarga menggunakan dalih moral yang mulia. Proses tesnya berjalan lebih cepat dari yang kukira. Mereka mengambil darahku, menanyakan beberapa hal, dan mengatakan hasilnya akan keluar keesokan harinya. Saat keluar dari ruang periksa, aku melihat Anton duduk di bangku lorong, melahap nasi bungkus Padang dengan sangat lahap. Setelah selesai, dia bahkan bersembunyi di balik pilar untuk merokok. Melihat pemandangan itu, kecemasanku kian memuncak. Bagaimana mungkin seseorang yang katanya sedang sekarat dan butuh transplantasi darurat bisa bersikap begitu santai? Malam itu di rumah, aku tidak tahan lagi. Begitu kami menutup pintu kamar, aku menangis sejadi-jadinya dan bertanya pada Bima, "Kamu juga ingin aku kehilangan ginjalku? Jawab jujur. Di matamu, aku ini istrimu atau cuma orang asing yang bisa dikorbankan?" Dia menatapku lama sekali, lalu tiba-tiba mendekat. Dia memelukku erat dan berbisik di telingaku, "Kamu pura-pura saja setuju, biar sisanya aku yang urus." Aku tertegun, bahkan tak sempat menghapus air mata. "Apa maksudmu?" Bima menutup mulutku dengan tangannya. Tatapannya begitu serius sehingga aku tak berani bertanya lagi. Dia hanya berkata, "Mulai sekarang, jangan makan atau minum apapun yang mereka berikan. Dan apapun yang terjadi, jangan tanda tangani kertas apapun. Meskipun mereka menangis, bersujud, atau memakimu, jangan tanda tangani apapun." Setelah mengatakan itu, dia keluar untuk memeriksa pintu utama dan dalam diam, mengubah pin kunci pintu elektronik kami.
Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan perilaku aneh pada suamiku. Dia memasang kamera CCTV kecil di ruang tamu dengan alasan takut ada maling. Setiap malam dia begadang di depan laptopnya dengan earphone terpasang, mencatat sesuatu di buku catatan hitam. Suatu kali ketika aku mencoba mendekat, dia buru-buru menutup laptopnya. Aku marah, takut, dan tak tahu sejauh mana aku bisa mempercayainya. Keesokan harinya hasilnya keluar. Aku memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan Anton. Ibu mertuaku memelukku di tengah lorong rumah sakit sambil menangis sejadi-jadinya. Keluarga ini berutang nyawa padamu, Ayu. Kamu adalah anugerah bagi rumah ini. Bella juga menutupi wajahnya sambil menangis terseduh-seduh, tapi tepat saat dia berbalik, aku melihat senyum sekilas tersungging di bibirnya. Kebahagiaannya tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja menemukan harapan untuk menyelamatkan nyawa orang yang dicintai. Kebahagiaannya lebih mirip dengan seseorang yang akan segera menerima uang dalam jumlah besar. Malam itu, Bima mengunci pintu kamar kami, menutup gorden, memeriksa ponselku, lalu membuka laci untuk mengeluarkan flash disk hitam yang kulihat di jaketnya waktu itu. Jantungku mulai berdebar kencang. Dia mencolokkannya ke laptop, membuka folder bernama Fajar Emas, dan memutar sebuah file audio. Awalnya hanya terdengar suara dengung pelan. Kemudian suara Bella terdengar jelas dan jernih, begitu dingin dan penuh perhitungan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kalau penjualan ini tembus, kita lunasi semua utang. Aku membeku di depan layar, darahku terasa beku di pembuluh darah. Rupanya, kaldu ayam kampung itu, air mata itu, kata-kata mulia itu, bukan hanya tentang kasih sayang keluarga. Di balik semua itu ada sesuatu yang jauh lebih kotor, dan aku mulai paham secara samar-samar bahwa yang sebenarnya mereka inginkan dariku bukanlah kebaikanku, melainkan sebagian dari organ tubuhku. Bima menghentikan rekaman itu dan kamar kami tenggelam dalam kesunyian yang berat. Aku masih mematung di tepi ranjang, mataku tertuju pada layar laptop, meskipun suaranya sudah berhenti. Kalimat Bella bergema di kepalaku. Kalau penjualan ini tembus, kita lunasi semua utang. Jual apa? Utang siapa? Dan kenapa aku ada hubungannya dengan semua ini? Aku menoleh ke suamiku dengan napas tertahan. Katakan yang sebenarnya, Bima. Apa yang terjadi? Bima memijat pangkal hidungnya dengan kuat, tampak seperti seseorang yang telah memikul beban terlalu lama. Dia menarik kursi, duduk di hadapanku, dan mulai berbicara perlahan. Mas Anton memang sakit, itu benar. Tapi tidak sampai tahap butuh transplantasi hidup mati seperti yang dibilang ibu dan Bella. Penyakitnya bisa diobati. Dia bisa cuci darah, bisa rawat jalan. Tidak perlu memaksamu untuk segera mendonorkan ginjal. Mendengar itu, aku merasa jantungku berhenti berdetak. Bima membuka folder lain di flash disk itu. Isinya foto-foto mutasi rekening bank, surat utang, dan beberapa pesan teks yang buram tapi masih bisa dibaca. Dia bilang Anton berutang lebih dari 5 miliar rupiah karena judi online, investasi bodong, dan pinjaman dari rentenir. Awalnya Bima mengira mereka hanya menggunakan penyakit Anton untuk memeras uang dari kami, tapi semakin dia menyelidiki, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Dia bercerita bahwa hampir sebulan yang lalu, dia mampir ke rumah ibunya untuk mengambil dokumen lama. Saat berada di halaman samping, dia mendengar Bella menelepon seseorang di dapur. Suaranya bukan suara istri yang bersedih, melainkan dingin dan penuh perhitungan. Dia berkata kepada seorang pria bernama Bagas, transplantasi ini kualitas nomor 1. Donornya masih muda, sehat, tidak ada riwayat penyakit. Uang mukanya harus turun duluan. Kita tidak kerja gratisan. Pria di seberang sana tertawa terbahak-bahak. Bima samar-samar mendengar Bella memanggilnya Bagas Kodet. Aku gemetar. Transplantasi itu adalah aku. Bima menatapku tanpa tedeng aling-aling dan mengangguk. Iya. Dan orang yang sebenarnya butuh ginjal itu bukanlah Mas Anton. Aku merasa salah dengar. Seluruh tubuhku sedingin es. Aku mencengkeram spray kuat-kuat. Kalau bukan Mas Anton, lalu siapa? Bima membuka satu foto lagi yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari ponsel. Di foto itu, wajah seorang pria dilingkari merah. Richard Wijaya. Bima merendahkan suaranya. Dia konglomerat properti yang sangat butuh ginjal yang cocok secepatnya. Anak buah Bagas menghubungi Bella. Mereka mau pakai alasan donor keluarga sukarela untuk melegalkan dokumennya. Mas Anton cuma kedok. Ibu dan Bella mau menjual ginjalmu ke orang lain. Telingaku berdenging. Segala yang ada di sekitarku mulai berputar. Aku nyaris tak bisa berpegangan pada tepi ranjang, sementara sebuah pertanyaan meluncur dari bibirku seperti embusan napas. Maksudmu? Mereka mau menjual ginjalku?
Bima menatapku dengan mata memerah. Ya, detik itu juga aku menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan air mata sunyi yang mengalir tanpa henti. Aku teringat kaldu ayam kemarin, tangan ibu mertuaku yang menggenggam erat tanganku, dan Bella yang bersujud di lorong rumah sakit. Rupanya di balik air mata itu, aku ini bukanlah menantu, bukan pula adik ipar, apalagi bagian dari keluarga mereka. Aku cuma tubuh yang sehat, ginjal yang berfungsi, sebuah komoditas yang sudah diberi label harga. Bima mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dari laci. Bella diam-diam memfotokopi kartu keluarga kita. Dia juga memfoto KTP-mu saat aku lengah. Ibunya beralasan itu untuk mendaftarkan asuransi kesehatan keluarga, tapi Bima tidak percaya. Aku memegang kertas-kertas itu, melihat dokumen pribadiku sendiri berada di tangan orang lain, dan kudapati bulu kudukku berdiri. Dokumen yang seharusnya hanya digunakan atas persetujuanku kini menjadi tiket yang akan mengantarkanku ke meja operasi. Aku merasa sangat ketakutan sekaligus murka. Lalu kenapa kamu tidak lapor polisi? Kenapa kamu biarkan aku ikut tes segala? Bima meremas tanganku dengan suara berat. Aku sudah lapor ke temanku, tapi bukti kita belum cukup kuat. Rekaman suara itu tidak membuktikan mereka mau menjual ginjalmu. Kalau kita bongkar sekarang, mereka pasti menyangkal. Mereka akan bilang mereka cuma membahas biaya rumah sakit, biaya operasi Anton. Aku butuh mereka membongkar kedok mereka sendiri. Aku mengerti logikanya, tapi hatiku tetap terasa sakit. Sakit karena keluarga suamiku sendiri yang menjebakku, dan suamiku terpaksa berpura-pura menjadi suami yang lemah tak berdaya demi menjagaku tetap aman. Setelah malam itu, Bima dan aku sepakat untuk meneruskan sandiwara ini. Keesokan paginya, ketika ibu mertuaku menelepon untuk menanyakan apakah aku sudah memikirkannya, aku menahan getar suaraku dan berkata, kalau aku donorkan ginjalku, ibu bakal lebih sayang padaku, kan? Di ujung telepon terdengar keheningan selama beberapa detik, lalu suara Ibu Retno melembut seketika. Aduh, anakku sayang. Kalau kamu selamatkan Anton, ibu akan berikan apa saja yang kamu minta. Mendengarnya, aku merasa mual. Bagaimana bisa seseorang mengucapkan kata-kata semanis itu sembari berencana merenggut sebagian dari organ tubuhku? Sejak hari itu, Bella mulai lebih sering mampir ke rumah kami. Dia membawakan segala jenis suplemen, madu, kaldu, memaksaku makan tepat waktu. Suatu hari, saat aku baru makan beberapa sendok, dia menatapku tajam dan berkata, kamu harus jaga kesehatan. Donor yang lemah itu tidak berguna. Aku pura-pura menunduk, tapi di dalam hati aku merasa sangat jijik. Suatu kali, mengira aku sedang berada di kamar, dia menelepon seseorang di teras. Aku menguping dari balik pintu yang sedikit terbuka. Kudengar jelas dia berkata, perempuan itu tidak akan mati cuma gara-gara kehilangan satu ginjal. Banyak kok orang yang hidup normal, jangan tawar harganya. Beberapa hari kemudian, Bella memberitahuku bahwa aku harus melakukan tes yang lebih spesifik di sebuah klinik swasta. Dia bilang rumah sakit umum antreannya panjang, birokrasinya lambat, dan di klinik itu mereka punya kenalan yang bisa mempercepat semuanya. Bima, saat mendengarnya, hanya menatapku dan mengangguk pelan. Aku paham aku harus pergi, tapi di dalam taksi menuju ke sana, telapak tanganku basah oleh keringat. Klinik itu berada di sebuah ruko tua yang tersamar, namun bagian dalamnya direnovasi dengan sangat mewah. Begitu tiba, seorang perawat senior mengambil dokumenku, katanya untuk mencocokkan berkas. Orang-orang di sana menatapku dengan cara yang aneh, bukan seperti melihat pasien, melainkan seperti melihat barang dagangan yang kualitasnya sudah terverifikasi. Aku mencoba bersikap tenang mengikuti setiap arahan mereka, tapi jantungku berdebar bak genderang. Saat menunggu giliran ambil darah, aku minta izin ke toilet. Saking gugupnya, aku salah jalan dan masuk ke lorong belakang. Pintu salah satu ruangan sedikit terbuka, di dalamnya tak ada siapa-siapa. Di atas meja ada sebuah map berkas tebal. Entah apa yang merasukiku, aku masuk dan membuka halaman pertamanya. Apa yang kubaca nyaris membuatku jatuh pingsan. Nama donor, Ayu. Nama resipien, Richard Wijaya. Tidak ada jejak nama Anton sama sekali. Tanganku bergetar begitu hebat sampai berkas itu hampir jatuh. Tepat pada saat itu, aku mendengar langkah kaki di lorong dan suara seorang pria. Mana berkas kasus pagi ini? Aku panik. Buru-buru ku kembalikan kertas itu ke tempatnya semula. Aku berlari ke arah cermin di dinding ruangan itu dan berpura-pura merapikan rambut. Pintu terbuka dengan kasar. Seorang pria berjas putih menatapku dari atas ke bawah. Anda salah masuk lorong. Aku menunduk, menggumamkan kata maaf, dan berusaha berjalan pelan agar kakiku yang gemetar tidak terlihat. Saat kembali ke ruang tunggu,
Kulihat Bella berdiri di sebelah seorang pria yang memiliki bekas luka sayatan panjang dari pelipis hingga ke tulang pipinya. Pria itu tersenyum meremehkan, menatapku layaknya seseorang yang sedang menimbang-nimbang produk di pasar. Bella merendahkan suaranya, tapi aku masih bisa mendengar setiap katanya. Barangnya kualitas nomor 1. Kita bisa pasang harga tinggi. Saat itu juga aku tak lagi punya keraguan. Aku bukanlah bagian dari keluarga mereka. Aku telah menjadi komoditas hidup di tangan orang-orang yang berpura-pura menjadi keluargaku. Malam itu, begitu sampai di rumah, aku berlari ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku tak bisa menahannya lagi. Aku muntah-muntah di wastafel. Aku belum makan apapun selain beberapa teguk air sepanjang sore, tapi tenggorokanku kejang, bayangan pria berwajah codet yang menatapku sebagai objek, serta kata-kata Bella, barangnya kualitas nomor 1 terus berulang di kepalaku hingga aku kehabisan napas. Kubuka keran air kencang-kencang, membasuh wajahku, dan menatap cermin. Wajahku sangat pucat, mataku memerah karena ketakutan. Aku bertanya-tanya keluarga macam apa yang telah kumasuki ini, di mana orang-orang yang sama yang memanggilku anak dan adik ipar, bisa duduk santai menegosiasikan harga salah satu organ tubuhku. Seandainya aku tak melihat sendiri berkas itu, seandainya aku tak mendengar kata-kata itu dengan telingaku sendiri, aku tak akan pernah percaya hati manusia bisa sedingin ini. Bima mengetuk pintu perlahan. Ayu, buka pintunya. Aku membukanya dan begitu melihatnya, pertahananku runtuh. Aku menangis. Dia memelukku dan kurasakan tangannya yang menopang tengkukku sedikit gemetar. Kudengar napas beratnya di dekat telingaku. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Aku tahu kamu takut, tapi dengarkan aku, semakin dekat hari operasi itu, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat. Kita cuma butuh beberapa hari lagi." Aku mendongak menatapnya dengan suara serak. Beberapa hari lagi mereka akan menyeretku ke meja operasi. Bagaimana kalau kita salah perhitungan sedetik saja? Bima meremas tanganku semakin erat. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku sudah bicara dengan Haryo. Mendengar nama itu, aku terdiam sejenak. Haryo adalah teman lama Bima semasa kuliah. Pernah sekali dia datang makan malam ke rumah kami. Yang kuingat, dia orang yang irit bicara, dengan tatapan tajam, dan bekerja sebagai polisi, meski aku tak tahu pasti di unit mana. Bima membawaku ke kamar tidur, menutup gorden, dan memperlihatkan rekaman telepon di ponselnya dengan Haryo. Dia berkata pelan, "Haryo bekerja di Bareskrim, bagian Tipidexus. Mereka sudah lama menyelidiki jaringan ini, tapi jaringan ini mainnya sangat rapi. Berkas-berkasnya selalu disamarkan sebagai donor keluarga sukarela. Mereka punya orang dalam di rumah sakit yang melindungi mereka, dan uangnya diputar lewat beberapa rekening bodong agar tidak terlacak. Kalau kali ini kita tangkap tangan mereka, bukan cuma ibu dan Bella yang kena, tapi seluruh sindikat di belakangnya akan hancur." Bima memasukkan flash disk, foto, dan video dari ponselnya ke dalam sebuah map cokelat. Dia bilang di situ ada rekaman suara, bukti mutasi transfer, daftar perantara, bahkan foto berkasku yang diam-diam kuambil dengan nama Richard Wijaya di klinik. Melihatnya menyusun setiap bukti, aku tiba-tiba tersadar bahwa pria yang selama ini terlihat begitu tunduk dan pendiam di depan ibunya, sebenarnya telah melindungiku dalam diam sejak lama. Hari-hari berikutnya, tekanan dari ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Ibu Retno meneleponku setiap hari, kadang menangis, kadang meratap, kadang menyalahkanku. "Dokter bilang kita tak bisa menunggu lagi, Nak. Setiap hari kamu ragu, setiap hari pula nyawa kakak iparmu dalam bahaya." Bukan hanya dia, bibi-bibi dari pihak suami juga mulai menelepon. Ada yang menasihatiku dengan manis, "Lakukanlah demi amal jariah, Nduk." Ada juga yang belak-belakan, "Menantu macam apa kamu ini? Melihat kakak ipar mau mati tapi tidak mau bantu. Bagaimana kamu bisa hidup tenang di keluarga ini nanti?" Telingaku sampai berdenging, tapi aku harus terus berpura-pura bahwa hatiku mulai luluh. Suatu hari, Ibu Retno membawakan semur ayam, katanya bagus untuk darah dan ginjal. Dia duduk di hadapanku dengan pandangan terpaku pada sendokku. "Makan dihabiskan, Nak. Biar kamu punya tenaga untuk operasi nanti." Teringat peringatan Bima, aku tersenyum, memakan 2 sendok, dan bilang masih terlalu panas, aku akan menunggu sampai agak dingin. Begitu dia pergi ke kamar mandi, aku menuangkan sisanya ke dalam kantong plastik dan menyembunyikannya di tempat sampah teras. Entah kenapa, fakta bahwa dia menatapku makan dengan tatapan mengintimidasi itu membuat darahku membeku. Bella, di sisi lain, semakin tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Suatu sore dia mengantar ibu mertuaku menebus obat, tapi lupa mematikan sambungan telepon dengan Bima. Di audio yang terputus-putus itu, aku mendengar suaranya berkata kepada Anton, "Begitu uangnya cair, kita lunasi utang bandar dulu, sisanya aku ambil bagianku."
Aku sudah muak berpura-pura jadi istri yang menderita. Anton menjawab dengan suara malas, ingat, kasih ibu jatahnya, kalau tidak dia bakal bikin ribut. Bella tertawa sinis, setelah ini kita usir dia. Ngurusin orang jompo itu butuh uang. Mendengarnya, air mataku tumpah. Aku selalu mengira Bella lah yang paling kejam, tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Anton tahu segalanya. Di depanku, dia berbaring di ranjang, menghela napas, nyaris tak bisa merangkai 2 kalimat. Kadang dia bahkan menggenggam tanganku dan berkata akan berutang budi selamanya padaku. Namun, pada malam yang sama, Bima diam-diam membuntutinya dan merekamnya di sebuah kafe bersama teman-temannya. Di video itu, Anton asyik bersulang bir, merokok, dan tertawa terbahak-bahak. Kalau aku lolos dari yang ini, nasibku bakal berubah drastis. Bima mengirimkan video itu kepada Haryo. Selama waktu itu, Haryo menemukan bahwa Richard Wijaya adalah seorang taipan properti dengan riwayat gagal ginjal kronis yang mencari transplantasi dengan harga berapapun. Dia bersedia membayar lebih dari 16 miliar rupiah untuk ginjal yang cocok, cepat, dengan dokumen bersih, tanpa ada masalah hukum. Mendengar angka itu, tanganku sedingin es, nyawaku dan tubuhku, di mata mereka, hanyalah bisnis belaka. Tanggal operasi ditetapkan 7 hari kemudian. Bella tak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya. Tanpa sengaja aku melihatnya sedang asyik melihat-lihat katalog mobil baru tipe SUV warna putih mutiara. Ibu mertuaku, sementara itu, pergi kemana-mana memamerkan kebanggaannya. Menantuku memang perempuan berhati mulia. Beruntung sekali keluarga kami punya dia. Mendengarnya, aku hanya bisa menunduk dan tersenyum getir. Rupanya, orang bisa berencana menjual manusia sambil menjadikannya sebagai teladan moral di depan umum. Malam sebelum aku masuk rumah sakit, aku nyaris tak bisa memejamkan mata. Bima duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku untuk waktu yang sangat lama. Dia berkata, besok, apapun yang terjadi, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Aku menatapnya dan air mata jatuh dalam diam. Di luar sana, semuanya telah disiapkan bak sebuah pertunjukan teater besar, dan aku adalah aktris yang harus naik ke panggung dengan senyum palsu. Tepat saat itu, kami mendengar suara pelan dari balik pintu kamar kami. Bima langsung berdiri dan membuka pintu. Lorong rumah kontrakan kami kosong. Hanya sebuah bohlam kekuningan yang berkedip-kedip dan suara langkah kaki tergesa-gesa yang menghilang ke arah jalan. Aku menatap suamiku dengan jantung berdegup kencang. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menutup pintu dan mengunci gerendel kedua. Tapi aku tahu, ada seseorang yang menguping pembicaraan kami, dan besok segala sesuatunya pasti tak akan berjalan sesuai rencana awal. Keesokan paginya, ibu mertuaku dan kakak iparku membawaku ke rumah sakit pagi-pagi buta. Matahari belum sepenuhnya terbit dan embun masih menempel di kaca mobil. Namun, Ibu Retno sudah berpakaian sangat rapi, memutar butir-butir tasbihnya, bergumam bak seorang ibu yang berdoa memohon keselamatan keluarganya. Sepintas, siapapun akan mengira dia adalah mertua yang sangat menyayangi anak dan menantunya. Tapi aku, yang duduk di sebelahnya, melihat bagaimana dia mencengkeram ponselnya kuat-kuat, sesekali melempar tatapan penuh arti pada Bella, dan aku hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Begitu memasuki lobi rumah sakit, Ibu Retno memelukku di depan beberapa keluarga pasien yang sedang menunggu. Dia menangis terseduh-seduh. Ibu berutang nyawa padamu, Ayu. Setelah ini, Ibu akan kabulkan apapun permintaanmu, asalkan Anton selamat. Aku diam membeku di pelukannya, mencium bau minyak angin dan parfum yang menyengat. Air matanya jatuh di pundakku, tapi tatapannya tak tertuju padaku. Dia menatap ke arah lorong ruang operasi, ke arah orang-orang berjas putih, seolah menunggu isyarat rahasia. Bella tidak lagi menangis pilu seperti hari-hari sebelumnya. Dia mondar-mandir di lorong, terus-menerus mengetik di ponsel, suara kuku palsunya yang panjang berbunyi tak-tak-tak di atas layar. Sesekali dia menoleh ke arahku dengan senyum yang dipaksakan. Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Kamu nurut saja dan lakukan apa kata dokter. Kata nurut membuatku merinding. Aku menundukkan kepala, pura-pura gemetar ketakutan. Tapi di saku jaketku, alat perekam kecil yang diberikan Bima semalam terus merekam semuanya. Seorang perawat muda membawaku ke ruang persiapan. Udaranya sangat dingin sampai bulu kuduku merinding. Di atas meja stainless steel terdapat beberapa tumpukan dokumen, sebuah pulpen, dan baju pasien berwarna biru muda. Perawat itu menyodorkan kertas-kertas itu kepadaku dengan nada terburu-buru. Tanda tangani di sini dulu biar kita bisa menyelesaikan administrasinya. Keluarga Anda sudah menunggu dan dokter akan segera masuk. Aku mengambil pulpen itu, sengaja membuat tanganku gemetar. Boleh saya baca dulu pelan-pelan? Saya agak takut. Banyak sekali kertasnya.
Perawat itu mengerutkan kening, tapi berusaha mempertahankan nada ramah. Ini cuma surat persetujuan sukarela. Tidak ada yang perlu dibaca. Kalau sudah setuju, tanda tangani saja. Aku menunduk menatap deretan huruf yang rapat. Di bagian nama resipien, ada bagian yang sengaja ditutupi secara asal dengan sebuah klip kertas. Aku berpura-pura menjatuhkan pulpen ke lantai dan membungkuk untuk mengambilnya demi mengulur waktu. Di luar, suara langkah kaki terdengar makin cepat. Kudengar suara Bella di lorong. Sore ini uangnya cair dan urusan kita selesai. Pastikan jangan ada yang kurang. Berkas-berkas di sini sudah aman semua. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya mau meledak. Dia tak tahu bahwa setiap kata-katanya sedang direkam. Aku minta izin keluar untuk minum air. Begitu keluar dari ruang persiapan, aku melihat Anton duduk di bangku di ujung lorong. Pria yang katanya akan mati jika tidak segera dioperasi itu, sedang asyik memakan lontong sayur dengan sangat lahap. Begitu melihatku, dia menyembunyikan makanannya ke belakang punggungnya. Dia batuk 2 kali dan meringis seolah-olah kesakitan. Pemandangan itu begitu konyol sekaligus tragis. Orang yang sedang sekarat itu rupanya cukup sehat untuk makan dengan selera tinggi, tepat sebelum aku diseret ke meja operasi. Bima berdiri tak jauh dari sana. Dia melirikku sekilas, tapi itu sudah cukup untuk membuatku paham. Tahan sedikit lagi. Aku kembali ke ruang persiapan dan mengambil pulpen itu lagi. Perawat tadi mulai tidak sabar. Tolong segera ditandatangani, Bu. Jadwal operasinya sudah ditetapkan. Jangan menunda kerja tim medis. Aku menarik napas. Aku menempelkan ujung pulpen di atas kertas, tapi sebelum aku sempat menulis, pintu terbuka kasar. Seorang dokter parubaya masuk, diikuti 2 orang lainnya. Dia menatapku dari balik kacamatanya dengan suara sedingin es. Bawa pasien ke ruang operasi. 2 perawat pria segera mendekat membawa ranjang dorong. Tepat ketika aku duduk di atasnya, Bima tiba-tiba muncul dan memblokir pintu. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya terdengar jelas dan tegas. Tunggu sebentar. Saya ingin tahu siapa penerima donor yang sebenarnya. Seluruh ruangan membeku. Dokter itu mengerutkan kening. Anda siapa berani bikin keributan di sini? Bima menatapnya tepat di mata. Saya suami dari wanita yang mau kalian angkat ginjalnya, dan saya berhak bertanya. Bella berlari masuk, wajahnya sepucat mayat. Dia menunjuk Bima dan berteriak, kamu gila. Bikin ribut di saat seperti ini. Kamu mau kakakmu mati? Ibu mertuaku masuk tertatih-tatih, memegangi dadanya. Bima, nak, jangan merusak semuanya. Ibu mohon. Kakakmu butuh pertolongan. Tapi sungguh aneh. Dia menangis sambil melirik tajam ke arah dokter itu, seolah memberinya isyarat. Bima tidak mundur, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman. Suara Bella bergema di ruangan yang dingin itu. Sore ini uangnya cair dan urusan kita selesai. Wajah Bella kehilangan semua warnanya. Dokter itu mencoba merebut ponsel Bima, tapi saat itu juga derap langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya bergema di lorong. Pintu didobrak terbuka dan puluhan polisi berseragam serta berpakaian preman menyerbu masuk. Haryo berada di depan. Dia menunjukkan surat perintah penggeledahan dengan suara tegas. Semua diam di tempat. Kami sedang menyelidiki sindikat perdagangan organ manusia dan pemalsuan rekam medis. Semuanya terjadi sangat cepat sampai aku tak sempat bernapas. Perawat-perawat itu mundur ketakutan. Seorang dokter yang mencoba kabur lewat pintu belakang langsung diringkus. Berkas-berkas di atas meja disegel dan komputer di ruang jaga disita. Teriakan, suara langkah berlari, dan suara radio HT polisi memenuhi lorong dengan kekacauan. Aku duduk mematung di ranjang dorong, tanganku sedingin es, menatap Bima seolah dia adalah satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak jatuh ke dalam jurang. Anton, begitu melihat polisi, langsung melompat berdiri dan lari terbirit-birit. Tidak ada lagi sisa-sisa kelemahannya. Dia menuruni tangga dengan kecepatan penuh layaknya orang sehat walafiat. Tapi begitu sampai di lantai bawah, 2 petugas mencegatnya dan langsung memborgolnya. Dari dalam jaketnya, polisi mengeluarkan surat perjanjian transfer senilai 16 miliar rupiah dengan kode berkas yang cocok dengan namaku. Topeng pasien sekarat miliknya hancur berantakan dalam hitungan menit. Bella berteriak histeris sampai suaranya habis. Aku cuma mau menyelamatkan suamiku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku dijebak, tapi Haryo dengan tenang memutar rekaman lainnya. Suara Bella terdengar sangat jernih. Perempuan itu tidak akan mati cuma gara-gara kehilangan 1 ginjal. Lorong itu mendadak hening bak kuburan. Bella ambruk, bibirnya gemetar tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Ibu mertuaku menoleh ke arah Bima dengan tatapan tak percaya. Di matanya tergambar kengerian dan kemarahan.
Mungkin saat itu dia baru sadar bahwa anak yang selama ini dia anggap lemah, pendiam, dan mudah dimanipulasi, ternyata telah bekerja sama dengan polisi selama berminggu-minggu. Dia tergagap. Bima, kamu menjebak ibumu sendiri? Aku ini ibumu. Bima menatapnya dengan mata merah, namun dengan suara yang sangat dingin. Lalu apakah ibu ingat kalau dia ini istriku? Atau di mata ibu, dia cuma selembar cek bernilai miliaran rupiah? Aku menangis terseduh-seduh saat Bima mendekat dan memelukku erat. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari hidup dalam ketakutan, aku berani menarik napas panjang. Di sekelilingku, orang-orang yang telah membawa-bawa ikatan darah untuk memaksaku berkorban, kini diborgol satu persatu. Dan mereka yang memakai jas putih, untuk menutupi kejahatan mereka diringkus di tempat yang sama di mana mereka berniat mengubahku menjadi barang dagangan. Di tengah kekacauan itu, Bima melepaskan pelukannya, berbalik, dan menatap ibunya tepat di wajah. Dia berkata pelan, setiap kata memutuskan sisa benang terakhir yang mengikat mereka. Mulai hari ini, Anda bukan lagi ibu saya. Aku mengira begitu Bima membawaku keluar dari ruang persiapan itu, semuanya sudah berakhir. Aku berpikir bahwa dengan keterlibatan polisi dan tertangkapnya para pelaku, aku bisa pulang ke rumah, mandi air hangat, tidur nyenyak, dan terbangun seolah-olah baru saja keluar dari mimpi buruk. Namun hidup tidak sesederhana itu. Ada mimpi buruk yang, bahkan saat kau membuka mata, masih berdiri tegak di sebelahmu. Malam itu, tepat saat aku merebahkan diri di ranjang, ponselku mulai bergetar tiada henti. Awalnya kupikir itu pesan dari rekan kerja, tapi begitu kubuka, aku membeku. Nomor tak dikenal mengirim pesan padaku. Kamu pikir cuma dengan melapor ke polisi semuanya selesai? Kurang dari semenit kemudian, nomor lain, jaga nyawamu baik-baik, lalu lebih banyak pesan lagi. Semuanya berisi makian dan ancaman. Semuanya dari kartu prabayar sekali pakai yang mustahil dilacak. Aku menyerahkan ponsel itu pada Bima dengan tangan gemetar hingga hampir menjatuhkannya. Dia membacanya. Wajahnya menggelap dan tanpa banyak bicara, dia memasukkan beberapa pakaian, dokumen penting, dan obat-obatanku ke dalam koper kecil. Aku bertanya, kita mau kemana? Dia menutup resleting koper dengan suara serak. Di sini sudah tidak aman. Mulai sekarang, jangan buka pintu untuk siapapun, dan jangan angkat nomor tak dikenal. Setengah jam kemudian, dia membawaku ke apartemen teman lamanya di sebuah kompleks yang cukup tertutup. Begitu masuk, dia menutup semua gorden dan memeriksa setiap kunci serta jendela. Malam itu aku meringkuk di sofa milik orang lain, di rumah asing dengan jiwa yang kosong. Di luar sana, berita tentang pembongkaran sindikat jual-beli organ telah menyebar di media sosial. Portal berita daring tak henti-hentinya membuat publikasi. Orang-orang membongkar masa lalu Anton, membeberkan utang-utangnya, dan mengungkap berapa kali rentenir datang menagih ke rumahnya. Seseorang bahkan melakukan siaran langsung di depan rumah sakit, memperlihatkan sekumpulan pria bertato berteriak memanggil nama Anton dan menuntut uang mereka kembali. Kukira semua itu tak ada hubungannya denganku lagi. Namun tengah malam, Bima mendapat telepon dari ketua RT di lingkungan rumah lama kami. Seseorang telah menyiram pintu rumah kami dengan cat merah. Di dinding gang ada tulisan besar berhuruf miring. Menantu pengkhianat. Pak RT bercerita bahwa warga berkerumun menonton, dan beberapa berbisik, menantu itu sudah memenjarakan seluruh keluarga suaminya. Aku mendengar percakapan itu lewat pengeras suara ponsel dan merasa isi perutku diaduk-aduk. Aku adalah korbannya, tapi dalam semalam, di mulut banyak orang, aku berubah menjadi penghancur keluarga. Hari-hari berikutnya adalah neraka ketakutan yang nyata. Kalau aku keluar ke lorong apartemen untuk mengambil pesanan makanan, aku merasa ada yang mengawasiku dari lubang intip pintu. Di malam hari, sekadar bunyi lift berhenti di lantaimu sudah cukup membuatku melompat dari tempat tidur dengan jantung berdegup kencang. Suatu malam, angin membuat jendela berderak dan aku memeluk selimut sambil menangis seperti anak kecil. Bima selalu ada di sisiku, tapi aku tahu dia juga kelelahan. Dia jarang tidur dan ponselnya tak pernah lepas dari jangkauan. Begitu layarnya menyala, dia langsung tersentak. Namun yang paling memukulku bukanlah ancaman-ancaman itu, melainkan ibu mertuaku. Beberapa hari setelah dia mendapat status tahanan luar karena alasan kesehatan sambil menunggu persidangan, dia muncul di sebuah siaran langsung di TikTok. Di layar, wajahnya tampak tirus, rambutnya berantakan, matanya bengkak, duduk di depan sajadah panjang, dia menangis terseduh-seduh. Saya cuma mau menyelamatkan anak saya. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu ketika melihat anaknya nyaris mati? Dia mengusap air mata dengan suara serak. Menantu saya itu dipengaruhi suaminya, makanya dia tega berbuat sekejam itu. Saya tidak menyalahkan dia, saya cuma menyalahkan nasib buruk saya.
Melihatnya, aku mematung. Bima merebut ponselku dan mematikannya, tapi sudah terlambat. Potongan video itu telah disebar kemana-mana. Mereka yang tahu ceritanya mendukungku, mengatakan tak ada yang berhak memaksa orang lain mendonorkan organ tubuh. Tapi ribuan orang lain, tanpa tahu detail ceritanya, mulai menyerang dan memakiku. Mereka memanggilku perempuan berdarah dingin, menantu durhaka, egois. Seseorang bahkan berkomentar, cuma ginjal satu aja kok pelit amat, membiarkan ipar sendiri mati itu namanya jahat tingkat dewa. Aku membaca komentar-komentar itu dengan tangan dan kaki sedingin es. Mereka tidak tahu bahwa aku nyaris dijual ke orang asing. Mereka tidak tahu bahwa air mata ibu mertuaku di internet hanyalah topeng untuk menutupi keserakahannya. Aku selalu berpikir bahwa kata-kata tidak bisa membunuh. Tapi ketika ratusan, ribuan orang asing menudingmu, kau akan mengerti bahwa ada pisau yang bisa membuatmu berdarah tanpa pernah menyentuh kulitmu. Suatu pagi, karena kami kehabisan bahan makanan, Bima membawaku ke pasar tradisional dekat apartemen. Katanya aku butuh udara segar, mengurung diri di rumah hanya akan membuatku sakit. Aku memakai topi dan masker dengan niat hanya membeli sayuran lalu segera pulang. Namun, saat aku sedang memilih tomat, seorang ibu parubaya terus menatapku lekat-lekat. Dia mengernyit, lalu tiba-tiba menunjukku. Ini dia. Menantu durhaka yang viral di TikTok itu. Aku membeku. Orang-orang di sekitarku langsung menoleh. Ibu itu melempar kantong sayuran yang baru dibelinya ke arahku. Kol dan daun bawang berserakan menimpa bajuku. Dia berteriak seolah-olah aku ini keluarganya. Itu mertuamu. Itu iparmu. Kalau mereka minta tolong, berarti mereka sedang butuh. Kalau tidak mau bantu ya sudah jangan bantu. Tapi memenjarakan seluruh keluarga mertua itu benar-benar perempuan biadab. Aku berdiri mematung di tengah pasar dengan tenggorokan tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Bima langsung berdiri di depanku, sangat marah sampai urat-urat di lehernya menonjol. Suaranya bergema di tengah kerumunan. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksa istri saya menyerahkan organnya. Dia bukan barang milik keluarga saya, apalagi gudang suku cadang yang bisa diambil seenaknya. Pasar itu terdiam selama beberapa detik, tapi tak lama kemudian ada saja orang yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tatapan penasaran, bisik-bisik, dan lensa kamera yang mengarah padaku. Aku tidak tahan lagi. Aku menangis di tengah pasar itu dan menarik tangan Bima. Ayo kita pulang, Mas. Aku mohon. Dalam perjalanan pulang, ponsel Bima berdering. Itu Haryo. Begitu diangkat, ekspresi Bima berubah drastis. Kulihat tangannya mencengkeram setir kuat-kuat. Saat telepon ditutup, dia terdiam sejenak lalu berkata, Bagas Kodet kabur dari tahanan. Aku mendongak kaget. Apa? Bima melanjutkan dengan suara rendah. Dan bukan cuma itu. Seseorang sudah menghapus semua data di klinik swasta itu tadi malam. Servernya dihancurkan. Harddisk CCTV lenyap. Haryo bilang ada orang yang bergerak mendahului mereka. Aku duduk terhenyak. Aku pikir dengan Bagas menjadi buronan dan klinik itu digeledah, semuanya akan terungkap. Tapi rupanya di balik semua itu ada tangan yang lebih besar, lebih cepat, dan mampu menghapus jejak tepat di depan hidung polisi. Haryo curiga bahwa Anton dan Bella hanyalah pion rendahan, bahkan Bagas pun bukanlah bos besarnya. Sindikat ini pasti memiliki pelindung, mungkin orang dari kalangan medis sendiri, orang kaya raya, dengan koneksi luas dan kemampuan untuk membungkam semuanya. Malam itu, apartemen sementara kami dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Aku duduk di meja makan menghadap sepiring nasi dingin yang tak bisa kutelan. Bima berdiri di dekat jendela, menatap ke arah halaman bawah cukup lama. Cahaya lampu jalan terpantul di wajahnya, menegaskan betapa kelelahannya dia. Beberapa saat kemudian dia menoleh padaku, suaranya pelan tapi menusuk tulang. Mungkin dari awal yang ingin mereka bungkam itu bukan Mas Anton. Dengan tenggorokan kering, Bima mendekat, meletakkan tangannya di bahuku dan melanjutkan. Tapi kamu. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berhasil lolos dari meja operasi bukanlah sebuah kemenangan. Aku hanya berubah status dari komoditas menjadi saksi mata. Dan bagi mereka yang berani memperdagangkan tubuh manusia, saksi mata yang masih hidup jauh lebih berbahaya daripada bukti apapun. 2 hari kemudian, Haryo mengajak kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang sepi. Dia tidak memakai seragam, hanya mengenakan topi. Dia duduk membelakangi dinding dengan sebuah map lampu nevabu tertutup di depannya. Hanya dengan melihat ekspresinya, aku tahu ada yang tidak beres. Bima membantuku duduk, tangannya di bawah meja terus menggenggam tanganku erat, seolah takut jika dia melepaskannya, aku akan terseret ke jurang yang baru. Haryo langsung pada intinya. Dia menyodorkan map itu ke arah kami.
Suaranya berat. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, tapi kalian harus tetap tenang. Aku membuka halaman pertama. Di dalamnya terdapat daftar riwayat transfer bank. Deretan angka panjang, nama pemilik rekening, tanggal, dan jam yang ditandai dengan stabilo merah. Awalnya aku hanya membaca sekilas, tapi di baris keempat mataku terhenti. Penerima: Retno Sulastri. Jumlah: Rp2.500.000. Keterangan: bantuan intervensi medis. Aku merasa seolah seseorang baru saja memukul tengkukku dengan palu. Seluruh tubuhku mati rasa. Ibu mertuaku tidak cuma menangis, dia tidak cuma diseret-seret oleh Bella. Dia telah menerima uang, jumlah yang sangat besar yang mustahil hanya sekadar salah paham. Aku mendongak menatap Haryo dengan tenggorokan tercekat. Jadi, ibu sudah tahu semuanya dari awal? Haryo menatapku langsung dengan campuran rasa iba dan dingin. Bukan sekadar tahu, Ayu. Berdasarkan pengakuan awal salah satu perantara, dialah yang pertama kali menyetujui penjualan itu. Aku menjatuhkan map itu ke atas meja. Gelas air di depanku bergetar saat tanganku tak sengaja menyenggolnya. Bima, di sebelahku, juga mematung. Haryo melanjutkan. Setiap kata ibarat pisau bedah yang membedah semuanya. Orang pertama yang mengusulkan agar tubuhmu dijadikan sumber donor bukanlah Bella, melainkan Ibu Retno. Dalam sebuah rekaman telepon, dia bilang pada Bella, perempuan itu mandul, nggak bisa kasih cucu, jadi nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau harganya cocok, kita eksekusi cepat saja. Aku tidak langsung menangis. Ada rasa sakit yang begitu luar biasa hingga air mata tak sempat keluar. Aku hanya duduk, merasakan telingaku berdenging keras sementara di kepalaku berputar ingatan tentang sebuah makan malam beberapa bulan lalu. Saat itu aku sedang mengambilkan nasi untuk Ibu Retno. Dia memandangku dari atas ke bawah dan melontarkan kalimat dengan santainya. Perempuan kalau tidak bisa ngasih anak, ya harus berguna dengan cara lain. Masuk ke keluarga orang tapi tidak bawa manfaat apa-apa itu memalukan. Tak pernah kubayangkan bahwa kalimat itu bukanlah sindiran, melainkan cara dia menaruh label harga padaku. Haryo perlahan membuka bagian lain dari berkas itu. Dia menceritakan bahwa sindikat ini tidak hanya mengincarku. Mereka biasanya mencari perempuan rentan. Asisten rumah tangga, ART, dari kampung, menantu perempuan yang dikucilkan keluarga suami, orang miskin yang punya kerabat sakit dan butuh uang cepat. Mereka memanfaatkan ikatan keluarga, jeratan utang, dan rasa tanggung jawab moral untuk memaksa korban menandatangani lembar persetujuan sukarela. Begitu dokumennya legal, orang yang telah diambil organnya itu akan sangat kesulitan membuktikan bahwa mereka telah ditipu. Mendengar itu, aku teringat banyak hal kecil. Ibu Retno pernah beberapa kali menanyakan golongan darahku, apakah aku punya penyakit bawaan, apakah di keluargaku ada riwayat diabetes atau sakit jantung. Dia rajin membelikanku vitamin dan terus mendesakku melakukan medical check-up rutin, padahal aku merasa sehat-sehat saja. Pernah sekali dia mengambil hasil labku dan memeriksanya dengan saksama, bergumam, syukurlah, hasil labnya bagus semua. Saat itu aku cuma merasa risih karena dia terlalu ikut campur. Kini, mengingatnya kembali, membuat hawa dingin menjalar dari punggung hingga ke telapak kakiku. Bima terdiam cukup lama dan tiba-tiba berkata dengan suara serak. Aku sudah curiga sejak setengah tahun yang lalu. Aku menoleh menatapnya. Matanya memerah dipenuhi urat darah, seolah dia sedang menyalahkan dirinya sendiri. Dia bercerita bahwa suatu siang dia mampir ke rumah ibunya untuk meminjam perkakas bengkel. Saat melewati dapur, dia mendengar ibunya dan Bella mengobrol. Ibu Retno berkata, kasus yang ini bayarannya lebih bagus dari kasusnya Siti waktu itu. Jangan sampai lepas. Bima bilang dia membeku di depan pintu, tapi saat itu dia belum memahami makna di balik kalimat itu. Aku merinding dan langsung bertanya, siapa Siti? Bima menelan ludah dan menjawab, mantan asisten rumah tangga ibuku. Aku pernah mendengar nama itu sekali. Siti bekerja di rumah ibu mertuaku sebelum aku menikah dengan Bima. Keluarga mereka hanya bilang bahwa Siti ini gadis udik yang ceroboh dan kabur tanpa pamit beberapa bulan kemudian. Ibu Retno bahkan memakinya, menyebutnya tidak tahu diuntung. Aku tidak mempedulikannya karena kupikir itu sekadar drama masa lalu. Tapi sekarang, nama Siti muncul di hadapanku layaknya hantu. Haryo mengangguk, membenarkan perkataan Bima. Dia sudah memerintahkan penyelidikan. Siti pernah dirawat inap untuk operasi nefrektomi pengangkatan ginjal, beberapa tahun lalu. Berkas rumah sakit menyebutkan itu sebagai donor sukarela untuk kerabat jauh, namun setelah operasi selesai, Siti menghilang dari kontrakannya. Di kampung asalnya, tidak ada yang tahu kabarnya lagi. Keluarganya sangat miskin, ayahnya sudah meninggal, dan ibunya sakit parah.
Ketika Siti berhenti mengirim wesel, mereka mengira Siti merantau jauh dan memutus kontak. Tidak ada yang punya biaya untuk mencarinya. Mendengar semua itu, tanganku membeku. Kafe kecil ini mendadak terasa menyesakkan. Suara mesin kopi, denting sendok, dan obrolan dari meja sebelah memudar. Di benakku hanya ada satu pikiran. Ini bukan lagi sekadar kisah mertua jahat yang memaksa menantunya mendonorkan ginjal. Ini adalah sindikat pemburu manusia. Dan aku hanyalah seorang korban yang kebetulan beruntung bisa kabur tepat waktu. Malam itu sekembalinya ke rumah, aku duduk termenung cukup lama di depan sajadah kecil di sudut kamar. Aku tak tahu untuk siapa aku berdoa, untuk diriku sendiri, untuk Bima, atau untuk gadis bernama Siti yang nasibnya tak diketahui itu. Mendekati pukul 11 malam, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku menatap Bima, dan dia memberi isyarat agar aku mengaktifkan loudspeaker, tapi jangan banyak bicara. Kuangkat telepon itu dan berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Halo? Di ujung sana terdengar keheningan selama beberapa detik. Lalu suara seorang perempuan yang sangat lemah dan serak, layaknya seseorang yang sudah menangis sampai air matanya kering. Mbak, ini Mbak Ayu? Aku terlonjak kaget. Siapa ini? Kamu Siti? Terdengar suara napas yang terengah-engah, lalu suara gemetar perempuan itu membalas. Ini saya Siti, Mbak. Mbak jangan percaya Bu Retno. Jangan percaya? Aku belum sempat bertanya di mana dia berada. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras, lalu suara redam seperti mulut seseorang dibekap. Telepon terputus. Aku menatap layar yang gelap gulita, gemetar dari kepala hingga ujung kaki. Bima mencoba menelepon balik, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Tepat ketika Bima hendak menghubungi Haryo, ponselnya sendiri bergetar. Sebuah kiriman video dari nomor anonim. Bima membukanya. Hanya dalam hitungan detik, wajahnya pucat pasi bak lilin. Dia memutar layar itu ke arahku. Di dalam video berdurasi pendek itu, seorang gadis yang sangat kurus diikat di kursi. Mulutnya dilakban tebal, matanya membelalak penuh teror. Di pergelangan tangannya terlihat sebuah bekas luka sayatan panjang yang sudah mengering. Bima berkata dengan suara serak, "Itu Siti." Aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Di akhir video, terdengar suara pria tertawa sinis. "Kalau kamu mau dia tetap hidup, suruh si Jalang Ayu itu angkat telepon dan nurut." Layar kembali gelap. Ruangan kami tenggelam dalam kesunyian yang mematikan, dan aku mengerti bahwa mimpi buruk ini bukan saja belum berakhir, namun baru saja menemukan sandera baru untuk menyeretku kembali ke dalamnya. Video itu hanya berdurasi 30 detik, tapi aku merasa seperti baru saja dilemparkan ke dasar sumur es. Siti diikat di kursi dengan mulut dilakban, tatapan paniknya menembus layar kamera. Di belakangnya tampak dinding terkelupas dan lampu bohlam kekuningan yang berkedip-kedip. Suara pria yang tertawa sinis itu terus bergema di kepalaku. "Kalau mau Siti hidup, suruh Ayu datang sendirian." Bima merebut ponsel dari tanganku. Dia segera menelepon Haryo dengan nada bicara yang begitu cepat hingga nyaris tak terdengar jelas. "Bagas mengirim video. Dia mau Ayu datang sendiri." Entah apa yang dikatakan Haryo dari seberang sana, tapi aku melihat rahang Bima semakin mengeras. Dia mematikan telepon lalu menoleh ke arahku dengan nada memerintah, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Mengerti? Ini cuma jebakan untuk membungkamu." Aku menatap layar ponsel yang mati, terbayang mata Siti. Seorang gadis yang ginjalnya sudah dirampas, yang dibuang layaknya barang rongsokan, dan kini diikat hanya karena berani meneleponku. Aku berkata dengan suara gemetar, "Tapi Mas, kalau aku tidak datang, mereka akan membunuhnya." Bima mendesis pelan. "Kalau kamu datang, kalian berdua yang akan mati. Kamu pikir orang-orang seperti mereka bakal menepati janji?" Haryo juga menduga Bagas Kodet ingin melenyapkan semua saksi mata. Kalau Siti buka mulut, seluruh sindikat ini akan runtuh. Dan aku, sejak berhasil lolos dari meja operasi itu, telah menjadi kerikil dalam sepatu mereka. Orang yang tahu terlalu banyak dan kini berada dalam perlindungan polisi. Bagi mereka, aku ini bom waktu. Aku paham itu, tapi hatiku tetap saja menciut perih. Tiap kali aku memejamkan mata, aku melihat Siti yang terikat, pergelangan tangannya yang kurus, dan tatapannya yang memohon. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Bima berjaga di ruang tamu dengan ponsel di tangannya, sesekali bangkit memeriksa kunci pintu. Aku berbaring di ranjang dengan mata terbelalak menatap langit-langit. Menjelang tengah malam, listrik apartemen mendadak padam. Semua lampu mati, bahkan suara dengung AC pun lenyap. Kegelapan yang tiba-tiba ini membuatku melompat bangun. Jantungku berdebar tak karuan. Dari ruang tamu, terdengar bisikan Bima. "Ayu, jangan nyalakan senter HP." Aku meraba-raba dalam gelap,
dan Bima sudah berada di sisiku, menarikku perlahan kembali ke arah kamar mandi. Dia mengunci pintu dari dalam dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam sebatang linggis besi pendek yang selalu dia simpan di balik lemari. Dalam kegelapan, terdengar suara aneh dari pintu utama. Awalnya hanya bunyi klik pelan. Lalu suara decitan besi mencongkel paksa lubang kunci secara perlahan dan penuh kesabaran, seolah orang di luar sana tahu ada orang di dalam. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak menjerit. Bima berdiri di depanku, menahan napas. Klik. Kunci pintu terbuka. Lalu terdengar derit engsel pintu. Seseorang masuk. Terdengar bunyi langkah sepatu bot berat di atas ubin ruang tamu. Penyusup itu menggeledah setiap sudut, membuka laci, melempar kursi, lalu sebuah suara serak nan kasar milik seorang pria bergema. Mana perempuan jalang itu? Aku nyaris ambruk. Bima mencengkeram linggisnya, dan tepat saat bayangan pria itu mendekati kamar mandi, Bima mendobrak pintu dan langsung menerjangnya. Suara benturan tubuh mereka terdengar brutal. Pria itu memakai balaklava, topeng maling hitam, dan memegang sebilah pisau belati. Begitu melihat Bima, dia langsung mengayunkan pisaunya. Bima menghindar dan menghantam pergelangan tangannya dengan linggis besi. Pisau itu terlempar ke lantai dan meluncur ke bawah sofa. Keduanya terlibat pergulatan sengit hingga menabrak meja kaca di ruang tamu. Prak! Meja itu hancur berkeping-keping, pecahannya berserakan di mana-mana. Aku mematung di pintu kamar mandi, kakiku lemas tak bertenaga. Bima berteriak, tutup pintunya, you. Tapi aku tak bisa bergerak. Penyusup itu jatuh ke lantai, tapi dia punya fisik yang kuat. Dia merogoh kantong jaketnya dan mengeluarkan sebuah jarum suntik kecil. Jarumnya berkilat terkena sisa cahaya lampu jalan dari jendela. Alih-alih menyerang Bima, pria itu malah menerjang ke arahku. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Aku hanya mendengar Bima meneriakkan namaku sebelum dia melemparkan tubuhnya untuk melindungiku. Jarum suntik itu menancap di lengan Bima. Bima menggemeretakan giginya, dan dengan sisa tenaganya dia mendorong pria itu hingga terjerembab ke dinding. Penyusup itu bangkit dan lari ke arah pintu balkon yang sudah dia buka sebelumnya. Hampir bersamaan dengan itu, suara sirene dan derap langkah kaki terburu-buru bergema di lorong luar. Pria itu lebih gesit dari dugaanku. Dia melompat ke balkon lantai bawah melalui pipa air dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Haryo masuk bersama anak buahnya dan langsung mengamankan tempat kejadian. Di lantai hanya ada bercak darah, pisau di bawah sofa, dan sebuah ponsel butut yang terjatuh dari kantong si penyusup. Haryo memungut ponsel itu, melihat layarnya, dan mengerutkan kening. Isinya penuh dengan pesan bersandi, inisial alamat, dan nama-nama samaran. Haryo langsung berkata, ini bukan sekadar kerjaan preman bayaran. Ada dalang besar yang mengatur semuanya, oknum dokter, makelar, rentenir, dan bekingan mereka. Aku tak bisa mendengar apa-apa lagi. Bima mulai limbung. Bekas suntikan di lengannya membengkak dan memerah dengan sangat cepat, dahinya dipenuhi keringat dingin. Aku menahannya dengan suara gemetar. Mas Bima, kamu nggak apa-apa? Mas lihat aku. Bima mencoba tersenyum, tapi bibirnya pucat pasi. Malam itu juga ambulans membawanya. Di perjalanan menuju rumah sakit, suhu tubuhnya melonjak drastis, tapi genggaman tangannya tak pernah lepas dariku sedetik pun. Aku menangis sampai kehabisan napas, terus memanggil namanya seolah aku takut jika aku diam. Dia akan pergi meninggalkanku selamanya. Mas, jangan tinggalkan aku. Aku mohon, bertahanlah. Untuk pertama kalinya sejak semua mimpi buruk ini dimulai, ketakutan kehilangan suamiku terasa jauh lebih besar daripada ketakutan kehilangan nyawaku sendiri. Tepat sebelum dia kehilangan kesadaran, Bima membuka matanya dan menatapku. Napasnya tersengal-sengal, suaranya terputus-putus. Kalau terjadi sesuatu padaku, kamu harus sebarkan file terakhir di laptop. Aku mencondongkan tubuh mendekat. File apa, Mas? Katakan padaku. Tapi dia hanya meremas tanganku sekali lagi lalu jatuh pingsan. Aku duduk menjaga ranjangnya dengan hati hancur. Saat dia dibawa ke ruang ICU, aku kembali ke apartemen dengan pengawalan anak buah Haryo untuk mengambil laptopnya. Tanganku bergetar begitu hebat sampai aku salah memasukkan password 3 kali. Akhirnya, layar laptop itu terbuka. Di dalam harddisk terdapat sebuah folder dengan nama sangat singkat, tamat. Aku mengekliknya. Muncul sebuah file video. Gambar itu berasal dari kamera tersembunyi. Di dalam video, ibu mertuaku sedang duduk di sebuah meja kayu panjang dengan sebuah koper berisi tumpukan uang rupiah yang terbuka di depannya. Sambil menghitung gepokan uang pecahan 100.000 itu, dia berkata pada orang di hadapannya, menantuku itu badannya sehat. Hilang ginjal satu tidak akan bikin dia mati. Aku mematung di depan layar,
Rupanya kejahatan Ibu Retno bukan karena paksaan atau karena rasa sayang buta pada anaknya. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia sedang menjual sebuah nyawa, dan nyawa itu adalah nyawaku. Aku menonton video itu 3 kali berturut-turut sebelum aku sadar bahwa aku sedang gemetar. Di layar, ibu mertuaku menghitung uang dengan sangat santai. Gepokan uang itu diikat karet gelang, ditumpuk seperti batu bata. Bagas Kodet duduk di hadapannya, mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Dan Ibu Retno tersenyum. Senyum tipis yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Dia berkata, menantuku sehat. Hilang ginjal satu tidak akan mati. Pastikan surat-suratnya bersih. Jangan sampai dia curiga. Bagas tertawa terbahak-bahak. Nyali ibu boleh juga. Orang lain jual organ orang tak dikenal. Tapi ibu jual ginjal menantu sendiri tanpa kedip. Ibu mertuaku mendongak, dan suaranya membuat darahku membeku. Dia cuma menantu, bukan darah dagingku. Lagi pula, keluarga ini sudah menghidupi dia bertahun-tahun. Sudah saatnya dia balas budi. Tangan dan kakiku sedingin es. Wanita yang memelukku di rumah sakit, yang memanggilku anak, yang menangis sambil bilang akan berutang budi padaku seumur hidup. Rupanya tak pernah sedetik pun menganggapku sebagai manusia. Di matanya, aku hanyalah aset sementara yang, jika saatnya tiba, bisa dicairkan menjadi uang tunai. Duduk di depan laptop, kurasakan nyeri yang tajam di dadaku, tapi kali ini aku tidak menangis. Seolah-olah air mataku sudah mengering setelah menerima terlalu banyak tikaman. Hampir menjelang subuh, Bima siuman di rumah sakit. Cairan di jarum suntik itu ternyata bukan racun mematikan, melainkan obat pemicu demam tinggi dosis berat yang membuatnya pingsan selama berjam-jam. Ketika aku membawakan laptop untuk menunjukkan video itu padanya, dia tidak terkejut. Dia hanya memejamkan mata, menarik napas dalam, dan berkata dengan suara serak, aku merekamnya 2 bulan yang lalu. Aku menatapnya tak percaya. Sejak hari itu, lanjutnya, aku sadar ibuku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bima bercerita, hari itu dia membuntuti ibunya karena curiga dia sering pergi diam-diam. Dia sama sekali tidak menduga ibunya akan bertemu dengan Bagas di sebuah ruko kosong di belakang pasar tradisional. Bima merekam pembicaraan mereka dari balik celah jendela yang rusak. Awalnya dia masih berharap ibunya hanya dimanipulasi oleh Bella, atau mungkin bertindak karena putus asa terlilit utang. Tapi saat mendengar ibunya dengan fasih menawar harga tubuhku, dia sadar ibunya tidak sedang putus asa. Ibunya sangat waras dan tahu persis apa yang dia lakukan. Dan kemudian, Bima mengungkapkan sebuah fakta yang membuatku makin terguncang. Anton sebenarnya bukanlah anak kandung Ibu Retno. Dia adalah anak dari pernikahan ayah Bima sebelumnya, anak tiri, dan Ibu Retno membesarkannya sejak kecil hanya demi menjaga citra keluarga. Bima adalah anak kandung satu-satunya, namun kakek dari pihak ayah, sebelum meninggal, telah mewariskan sebagian besar tanah keluarga kepada Bima, karena menganggap Tong Wima pemuda yang jujur dan pekerja keras, bukan pemboros seperti Anton. Aku kehabisan kata-kata. Jadi karena itu dia selalu membela Mas Anton dan bersikap dingin padamu? Bima tersenyum getir, bukan karena dia lebih menyayangi Mas Anton. Dia hanya takut. Takut kalau suatu saat nanti semua harta warisan jatuh ke tangan kita, dan Anton tidak punya apa-apa, orang-orang akan menganggapnya ibu tiri yang jahat. Semakin dia takut dicap buruk, semakin banyak uang yang dia berikan pada Anton. Dan semakin banyak uang yang dia terima, semakin banyak utang judi yang Anton timbun. Mendengarnya membuatku tersadar betapa mengerikannya hati manusia. Ada hal yang dibungkus dengan nama keluarga, tapi di baliknya menyimpan pencitraan, kalkulasi untung rugi, dan keserakahan tanpa batas. Siang harinya, Haryo datang ke rumah sakit membawa map baru. Ibu Retno telah berutang ke banyak rentenir untuk menutupi kegagalan bisnis dan gaya hidup mewah Anton. Sertifikat rumah keluarga sudah diagunkan ke bank dan nilainya hampir habis. Kalau uang dari penjualan ginjalku tidak cair, Ibu Retno akan kehilangan segalanya. Motifnya bukan semata-mata menyelamatkan nyawa anaknya, kata Haryo. Motifnya adalah menyelamatkan dompet dan kebanggaannya sendiri. Tepat saat itu terdengar suara kasak-kusuk dari luar kamar rawat. Seorang polisi bawahan Haryo membuka pintu. Di belakangnya, seorang gadis yang sangat kurus dituntun oleh Polwan masuk ke dalam ruangan. Begitu melihatnya, aku langsung mengenalinya. Meskipun dia sangat kurus, dengan tulang pipi menonjol, mata cekung, dan potongan rambut acak-acakan, dia adalah Siti. Gadis di video itu mengenakan piyama rumah sakit yang kebesaran, tampak menggantung di tubuhnya layaknya kerangka. Begitu melihatku, dia langsung menangis. Dia menggenggam tanganku. Tangannya dingin dan seringan kapas. Maafkan saya, Mbak Ayu. Gara-gara saya telepon Mbak jadi dalam bahaya. Aku menggelengkan kepala dengan tenggorokan tercekat. Kamu masih hidup, itu yang terpenting.
Di sela isak tangisnya, Siti bercerita bahwa beberapa tahun lalu, Ibu Retno membawanya ikut pemeriksaan kesehatan dengan dalih bantu menemani kerabat. Siti disuruh menandatangani beberapa lembar kertas tanpa sempat membaca karena buta huruf, dan diiming-imingi uang untuk biaya berobat ibunya di kampung. Namun saat siuman pasca operasi, dia merasa di samping ranjangnya hanya ada amplop cokelat berisi beberapa lembar uang ratusan ribu dan secarik kertas. Ambil uang ini dan jangan pernah kembali. Siti sempat mencoba lapor polisi di pos polisi terdekat, tapi dia terus mendapat teror ancaman. Pernah suatu hari, ada beberapa preman asing mendatangi kampungnya dan menanyakan alamat ibunya, mengancam kalau Siti berani macam-macam, maka pasien rumah sakit berikutnya adalah ibunya yang sudah renta. Ketakutan, Siti hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan kumuh ke kontrakan lain. Baru setelah dia melihat kasusku viral di berita, dia mengumpulkan keberanian untuk meneleponku. Tapi begitu dia menelepon, anak buah Bagas langsung menculiknya. Beruntung, berkat sinyal dari panggilan telepon singkat itu, unit cyber Haryo berhasil melacak lokasi ruko terbengkalai itu dan menyelamatkannya tepat waktu. Siti juga mengaku bahwa dia bukanlah satu-satunya korban. Ada seorang pekerja migran yang batal berangkat, ada menantu perempuan yang diintimidasi mertuanya, ada juga gadis ART di bawah umur, dan ada satu perempuan yang dikabarkan meninggal karena komplikasi pasca operasi. Kamar rumah sakit itu langsung diselimuti kesunyian bagai kuburan. Aku mendengar setiap ceritanya dan darahku serasa mendidih. Aku tidak lagi hanya sekadar takut. Aku merasa murka. Murka karena nyaris saja namaku menjadi daftar tambahan di catatan kematian itu. Haryo, yang sedari tadi berdiri di dekat jendela, berbalik dan berkata pada kami, Bagas Kodet masih buron. Kalau kita tidak menangkapnya, sindikat ini akan terus menghapus jejak. Untuk menghentikan semua ini, kita harus memancingnya keluar dari persembunyiannya untuk yang terakhir kali. Bima langsung mengerutkan kening. Apa rencanamu? Haryo menatapku dengan keseriusan yang membuat darahku membeku. Untuk mengakhiri ini, Ayu harus mau menjadi umpan sekali lagi. Kamar itu langsung membeku. Bima mencoba bangkit dari ranjang, suaranya serak namun penuh amarah. Tidak mungkin. Aku sudah hampir kehilangan istriku satu kali. Aku menatap suamiku, menatap Siti, dan menatap tumpukan berkas berisi nama-nama korban di atas meja. Hatiku bergetar ketakutan, namun di dasar rasa takut itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh. Kalau aku mundur sekarang, berapa banyak lagi perempuan yang akan dijadikan barang dagangan seperti diriku, seperti Siti? Dan kali ini, aku tahu bahwa aku tidak sedang bertarung untuk diriku sendiri saja. Malam itu, setelah Haryo mengusulkan agar aku menjadi umpan, Bima menolak mentah-mentah. Meski masih terbaring lemah di rumah sakit dengan bahu dan lengan diperban, dia memaksakan diri untuk duduk, suaranya parau karena amarah. Tangkap siapapun yang kalian mau, tapi jangan libatkan istriku lagi. Aku duduk di sebelahnya, menatap wajahnya yang tirus dengan hati teriris. Tentu saja aku takut, ketakutan yang membuat tanganku gemetar di dalam saku celana, tapi mengingat Siti, mengingat para perempuan yang bahkan tak sempat berteriak minta tolong, aku sadar aku tak bisa terus bersembunyi di balik punggung Bima selamanya. Aku menoleh ke arah Haryo dan bertanya pelan. Kalau aku melakukan apa yang Mas Haryo minta? Apa kau yakin bisa menangkap Bagas? Haryo terdiam beberapa detik. Di lapangan, tidak ada yang berani menjamin 100%, tapi ini peluang terbaik kita. Mereka harus membungkamu, dan itu berarti Bagas terpaksa harus turun tangan sendiri. Bima mencengkeram pergelangan tanganku kuat-kuat sampai terasa sakit. Jangan konyol, Yu. Aku tidak butuh istri yang sok pahlawan. Aku menatapnya, air mata menetes, namun suaraku terdengar anehnya sangat tenang. Aku juga tidak mau jadi pahlawan, Mas. Aku cuma tidak mau hidup seumur hidup dengan rasa bersalah, tahu bahwa aku selamat tapi membiarkan orang lain mati. Rencananya, aku akan berpura-pura ketakutan dan bersedia bernegosiasi agar Bagas mau melepaskan aku dan Siti. Haryo memberiku ponsel baru yang khusus digunakan untuk membalas nomor anonim pengirim video itu. Aku mengetik setiap huruf dengan jantung berdegup kencang. Saya mau bicara 4 mata. Kurang dari semenit kemudian, layar menyala. Jawabannya singkat, bagus. Orang pintar umurnya lebih panjang. Bima membaca pesan itu dengan wajah seputih kertas. Dia berniat merampas ponsel itu, tapi aku menahannya. Bagas memintaku datang keesokan malamnya di sebuah gudang tua terbengkalai di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Dia memerintahkanku datang sendiri. Tanpa polisi, tanpa Bima. Kalau tidak, Siti akan ditemukan tinggal nama tanpa identitas. Membaca pesan itu membuat darahku membeku. Haryo segera memerintahkan anak buahnya untuk memantau area pelabuhan dan memasang barikade pengepungan, tapi dia mewanti-wantiku berkali-kali, tugasmu cuma mengulur waktu.
buat mereka bicara sebanyak mungkin. Jangan provokasi mereka terlalu cepat. Sebelum berangkat, seorang polwan memasang alat penyadap seukuran kancing di balik kerah bajuku. Haryo menatapku tajam. Kalau sampai alat ini ketahuan, peluangmu untuk selamat nyaris nol. Jadi bersikaplah sewajar mungkin. Aku mengangguk, meski tenggorokanku begitu kering hingga untuk menelan ludah pun terasa sakit. Bima berdiri di ambang pintu rumah sakit, bahunya masih diperban dan matanya merah menyala. Saat aku mendekat, dia memelukku erat-erat dengan suara parau. Berjanjilah padaku. Kalau kamu lihat bahaya, langsung lari. Aku tersenyum getir. Kamu masih berutang banyak soto daging buat mengganti malam-malam tanpa tidurku ini. Aku nggak akan kemana-mana. Mobil travel samaran yang membawaku berhenti cukup jauh dari gudang itu. Aku turun dan berjalan sendirian menyusuri jalan tanah yang gelap. Angin laut malam bertiup dingin. Bau lumpur, oli bekas, dan sampah basah membuat perutku mual. Gudang itu tersembunyi di balik ilalang-ilalang tinggi, atap sengnya karatan dan pintu besi rolling door-nya setengah terbuka. Cahaya lampu kekuningan yang redup terpancar dari dalam, bersamaan dengan gelak tawa parau sekelompok pria. Aku melangkah masuk. Bagas Kodet duduk di tengah gudang, kakinya bertumpu di atas peti kayu bekas, mulutnya mengepulkan asap rokok kretek. Di sekelilingnya ada 4 atau 5 anak buahnya. Beberapa memegang balok kayu, yang lain bersandar pada motor, menatapku layaknya predator melihat mangsanya. Bagas membuang puntung rokoknya dan tersenyum meremehkan. Nyali lu boleh juga, gue pikir lu cuma bisa sembunyi di ketek polisi. Aku berusaha membuat nada suaraku terdengar senatural mungkin gemetar ketakutan. Saya cuma mau kalian lepaskan saya dan Siti. Kalau kalian membiarkan kami hidup, saya janji tidak akan bicara apa-apa lagi ke polisi. Belum sempat Bagas menjawab, sebuah suara perempuan terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Sudah terlambat. Aku berbalik secara tiba-tiba. Ibu mertuaku, Ibu Retno, duduk di atas kursi plastik usang, separuh wajahnya ditutupi selendang. Di bawah remang lampu kuning, wajahnya tirus pucat, namun tatapan matanya tetap tajam dan penuh kebencian. Aku mematung. Ibu, dia tertawa hambar, jangan panggil aku ibu. Kalau saja sejak awal kamu nurut, semua kekacauan ini tak akan pernah terjadi. Aku menelan ludah, berusaha menarik pancingan obrolan sesuai arahan Haryo. Kenapa ibu setega ini padaku? Apa salahku? Ibu Retno tiba-tiba berdiri dan menunjuk tepat ke wajahku. Salahmu adalah masuk ke keluarga ini dan tidak tahu cara berkorban. Salahmu adalah sok berani dan merasa dirimu penting. Aku butuh uang, kamu mengerti? Karena ginjalmu itu bisa jadi uang, dan aku butuh uang itu. Setiap kata yang diteriakannya seolah mengoyak sisa topeng terakhir yang dipakainya. Dari belakangnya, Bella muncul. Rambutnya berantakan dan matanya berkantung hitam. Tak ada lagi sisa-sisa penampilan glamornya. Begitu melihatku, dia langsung menerjang hendak menjambak rambutku. Tapi salah satu anak buah Bagas menahannya. Bella menjerit histeris, gara-gara perempuan jalang ini kita hancur. Bunuh saja dia, gas. Kalau dia masih hidup, kita semua bakal membusuk di penjara. Suasana di dalam gudang itu menjadi sangat kaos. Bagas menginjak sisa rokoknya di lantai, mencabut belati dari pinggangnya, dan pandangannya menggelap. Terlalu banyak bacot urusan sama perempuan. Harusnya dari hari itu gue abisin aja lu di rumah sakit. Dia menerjang ke arahku begitu cepat sampai aku tak sempat bereaksi. Aku hanya mendengar desiran angin, namun tiba-tiba sebuah bayangan hitam mendobrak masuk dari pintu samping dan memosisikan dirinya tepat di depanku. Itu Bima. Entah bagaimana caranya dia berhasil mengecoh pengawasan anak buah Haryo di rumah sakit, tapi dia muncul tepat saat bilah pisau itu menghujam ke bawah. Darah muncrat mengenai bajuku. Pisau itu mengenai bahu Bima yang masih terluka, merobek jahitan dan menambah luka sayat baru yang panjang. Bima menggemeretakkan giginya dan mendorongku ke belakang tubuhnya. Tetap di belakangku, teriaknya. Aku memeluknya dari belakang, menjerit histeris saat merasakan darah hangatnya membasahi tanganku. Nyaris pingsan. Bagas bersiap menyerang lagi, tapi detik itu juga, suara sirene yang memekakan telinga memecah keheningan pelabuhan. Pintu besi gudang didobrak paksa dari luar, dan puluhan anggota Brimob bersenjata laras panjang menyerbu dari segala arah. Semua tiarap. Letakkan senjata. Anak buah Bagas panik dan berlarian kocar-kacir. Sebuah peluru peringatan mengenai bohlam di langit-langit, membuatnya pecah dan memercikkan api ke lantai semen. Bagas tidak menyerah. Dia mencabut sepucuk pistol rakitan dari balik tumpukan kardus dan menembak membabi buta ke udara. Suara tembakan itu menggelegar di dalam gudang. Aku memeluk Bima dan kami menjatuhkan diri ke tanah. Telingaku berdengung karena suara tembakan, teriakan,
langkah sepatu Lars, dan komando radio polisi. Kurang dari 1 menit kemudian, Bagas berhasil dilumpuhkan. Pistolnya terlempar jauh, dan kedua lengannya ditekuk paksa ke belakang untuk diborgol. Bella menjerit histeris sementara ibu mertuaku jatuh terduduk di lantai, wajahnya seputih kertas saat petugas memborgol pergelangan tangannya. Saat diseret keluar, Ibu Retno menoleh ke arahku dengan mata memancarkan kebencian. Dia berteriak, "Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, keluarga ini hancur berantakan." Aku masih memapah Bima, seluruh tubuhku gemetar, lengan bajuku basah oleh darah suamiku. Tapi kali ini aku tidak menundukkan kepala. Aku menatap lurus ke arah wanita yang ingin menjual nyawaku itu, wanita yang berlindung di balik kata keluarga untuk mendorongku ke jurang maut, dan aku membalasnya dengan suara sangat jelas, "Bukan aku yang menghancurkan keluarga ini. Keserakahan ibulah yang menghancurkannya." Setelah penangkapan di gudang pelabuhan itu, aku mengira mimpi buruk ini benar-benar telah usai. Bagas berhasil diringkus. Bella digelandang masuk mobil tahanan sambil berteriak-teriak histeris, dan ibu mertuaku lunglai bak karung beras yang kosong. Beberapa oknum dokter, perawat, dan para makelar organ ditangkap malam itu juga. Berita itu meledak di seluruh media nasional. Headline berita televisi, trending topik di Twitter, X, dan portal berita daring tak henti-hentinya membahas pembongkaran sindikat jual beli organ tubuh berkedok donor sukarela. Di rumah sakit, bahu Bima harus mendapat belasan jahitan baru. Lukanya memang tidak mematikan, tapi melihat kemejanya bersimbah darah membuatku terus gemetar hingga keesokan paginya. Terbaring pucat di ranjang akibat banyak kehilangan darah, Bima masih sempat-sempatnya mencoba menenangkanku. "Aku nggak apa-apa, sayang. Jangan nangis terus, nanti wajahmu tambah jelek." Antara marah dan kasihan, aku memukul lengannya pelan. "Masih bisa-bisanya kamu bercanda." Dia tersenyum lelah, namun genggaman tangannya tak sedikit pun terlepas dari tanganku. Beberapa hari berlalu, aku mulai percaya bahwa kami telah menang. Aku pikir sisanya hanyalah memberikan kesaksian di BAP polisi, menyerahkan bukti, dan menunggu sidang pengadilan. Tapi tepat ketika aku baru mulai bisa bernapas lega, Haryo memanggil kami berdua ke Bareskrim. Suaranya di telepon terdengar berbeda, tidak setegas biasanya, melainkan berat dan penuh beban, seolah ada rahasia kelam yang dia simpan. Dia hanya berkata, "Ada hal yang harus kita bicarakan. Siapkan mental kalian." Kalimat itu langsung membekukan darahku. Aku dan Bima saling bertatapan. Luka di bahunya belum sepenuhnya mengering, tapi dia bersikeras untuk menemaniku. Di sepanjang perjalanan, kami nyaris tak bicara. Dia hanya meletakkan tangannya di atas lututku, meremasnya lembut, seakan mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, aku tidak menghadapinya sendirian. Haryo menyambut kami di sebuah ruang penyidikan yang sempit. Di atas meja besi terdapat sebuah map usang dengan ujung-ujung yang mulai menguning dan terkelupas. Dia tidak langsung memberikannya kepada kami. Dia menatap Bima, lalu menatapku, dengan keraguan yang terlihat jelas. Aku mencoba menjaga nada suaraku tetap stabil. "Mas Haryo, apapun itu, katakan saja, aku sudah bertahan sejauh ini." Haryo menghela napas panjang dan mendorong map itu ke arahku. "Ini adalah daftar kasus yang tercatat sebagai donor sukarela selama 6 tahun terakhir yang berkaitan dengan jaringan si Bagas. Kami baru saja berhasil memulihkan sebagian data dari ponsel lamanya." Aku membuka halaman pertama. Sebuah daftar berisi nama-nama perempuan, tanggal lahir, golongan darah, riwayat medis, dan nama rumah sakit, lebih dari 20 orang. Lebih dari 20 nyawa yang disederhanakan menjadi barisan ketikan dingin. Aku membalik halamannya dengan tangan gemetar. Menjelang halaman terakhir, pandanganku terhenti. Sebuah nama di tengah halaman itu menusuk jantungku bak belati tajam. Vina Sari. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi aku tahu siapa dia. Dia adalah mantan pacar Bima, seseorang yang namanya hanya pernah lewat dalam 2 atau 3 cerita masa lalu yang enggan Bima bahas. Aku menoleh perlahan ke arah suamiku, wajahnya seketika memucat pasi. Dia merebut map itu dari tanganku, memelototi nama itu seakan tak percaya pada penglihatannya sendiri. Haryo mulai berbicara dengan nada pelan. "Vina dilaporkan hilang 5 tahun yang lalu. Keluarganya sempat melapor ke Polsek, tapi tak lama kemudian mereka menerima pesan WhatsApp dari nomornya yang mengatakan bahwa dia pergi bekerja sebagai TKW ke luar negeri dan minta jangan dicari. Kasus orang hilangnya pun ditutup." Bima menggelengkan kepalanya keras-keras, suaranya terdengar pecah. "Vina. Dia sempat tinggal di rumah kami sebelum kami putus. Dia sering bertengkar dengan ibu, dan setelah itu dia pergi. Kupikir dia sangat marah padaku dan tidak mau melihatku lagi." Mendengar pengakuan itu, sepotong memori tiba-tiba terlintas di kepalaku. Suatu kali,
saat sedang makan malam keluarga dan Ibu Retno sedikit mabuk, dia sempat berceloteh santai, perempuan yang tidak bisa diatur itu, akhirnya pasti tragis. Saat itu aku mengira dia merujuk pada mantan ART-nya, atau gadis manapun yang membuatnya jengkel. Kini, mengingatnya kembali, setiap kata-kata itu menyayat kulitku. Tiba-tiba, dipenuhi amarah yang meledak, Bima berdiri dan meninju tembok ruang penyidikan itu. Suara debuman keras membuatku terlonyak. Darah segar mulai merembes dari buku-buku jarinya, tapi dia seperti tak merasakan sakit. Dia berkata dengan suara tercekik, "Ini semua salahku, aku tidak mencarinya sampai ketemu. Aku benar-benar mengira dia sudah pergi." Aku mendekat dan memeluk lengannya sambil menangis. "Ini bukan salahmu, Mas. Yang salah adalah iblis yang melakukan semua ini. Tapi aku tahu, ada penyesalan yang tak akan bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata penenang." Haryo membalik halaman ke catatan hasil penyidikan. Vina dipaksa menandatangani surat persetujuan tindakan medis sukarela. Pasca operasi, dia mengalami infeksi parah. Alih-alih membawanya ke rumah sakit yang memadai, sindikat itu memindahkannya ke sebuah klinik clandestin agar tidak ada yang curiga. Dia tidak selamat. Mereka memalsukan surat kematiannya sebagai korban tabrak lari tanpa identitas dan mengirim pesan palsu kepada keluarganya agar mereka mengira dia kabur demi urusan asmara. Aku mendengarkan semua itu dengan tubuh mendingin. Aku akhirnya paham, seandainya aku tidak melawan waktu itu, seandainya Bima tidak diam-diam mengumpulkan bukti, namaku mungkin hanya akan menjadi baris tambahan di dalam map tersebut, menjadi Vina yang lain, menjadi Siti yang lain, menjadi sekadar nama perempuan yang lenyap dalam kebisuan. Aku pikir ini adalah puncak dari kengerian itu, tapi Haryo meletakkan tangannya di atas sebuah amplop berisi foto. Suaranya semakin berat, "Masih ada satu orang lagi yang belum kita tangkap. Dan berdasarkan data yang baru kita pulihkan, dialah dalang utama di balik semua ini." Bima mendongak dengan mata memerah. "Siapa?" Haryo tidak langsung menjawab. Dia mengeluarkan selembar foto dari amplop dan meletakkannya di atas meja. Di foto itu, Bagas Kodet tampak sedang berjabat tangan dengan seorang pria berjas abu-abu, berpenampilan sangat elegan dengan rambut disisir rapi ke belakang. Wajah pria itu begitu familiar hingga jantungku serasa berhenti berdetak. Aku pernah melihatnya di lorong rumah sakit. Aku pernah mendengar ibu mertuaku memanggilnya dengan sebutan dokter penuh rasa hormat. Aku pernah melihatnya menyalami Bima dan berkata dengan suara berwibawa, "Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik." Aku menatap foto itu dengan kerongkongan mengering. Pria itu adalah Dr. Surya Atmaja, Direktur Utama Rumah Sakit tempat Anton dirawat, jika apa yang dikatakan Haryo benar. Sosok berbaju putih yang disanjung sebagai dewa penolong itulah tangan sesungguhnya yang menggerakkan semua benang boneka ini. Haryo menunjuk foto itu sejenak, lalu menyebut namanya. Dr. Surya Atmaja, Dirut Rumah Sakit. Di depan publik, dia adalah dokter spesialis yang sangat dihormati, seorang filantropis yang sering kampanye donor organ. Tapi di belakang layar, dialah yang memimpin sindikat ini. Aku merinding. Seorang dokter yang selalu berpidato tentang etika medis di seminar-seminar ternama, ternyata adalah monster yang mengubah nyawa manusia menjadi barang dagangan. Haryo menjelaskan bahwa Dr. Surya tak pernah mengotori tangannya sendiri dalam pencarian stok. Dia membiarkan Bagas yang berburu donor, membiarkan Makelar merayu keluarga yang sedang terlilit utang, dan membiarkan anak buahnya memalsukan riwayat medis. Rekam medis diedit sedemikian rupa, tanda tangan disahkan di bawah tangan, dan donor paksaan disulap menjadi relawan sukarela. Di atas kertas, semuanya terlihat bersih tanpa celah. Boroknya baru terlihat saat Bareskrim melacak mutasi aliran dana. Aku bertanya dengan suara bergetar, "Jadi, ibu mertuaku sebenarnya cuma pion?" Haryo mengangguk, tapi sorot matanya tetap tajam. "Dia memang serakah, kejam, dan sengaja menempatkanmu dalam bahaya mematikan. Tapi pemburu sesungguhnya adalah Dr. Surya. Dia tahu persis cara memilih target yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Menantu perempuan yang tertindas, PRT yang tak punya kerabat, perempuan sebatang kara, keluarga miskin yang terlilit utang. Kalau orang-orang ini mendadak hilang atau meninggal pasca operasi, media dan masyarakat jarang mau ambil pusing." Aku terdiam. Semakin aku mendengar, semakin aku mengerti bahwa kejahatan orang-orang ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan kekejaman yang dikalkulasi secara sistematis menggunakan kekuasaan, uang, dan posisi jabatan. Mertua yang serakah sudah cukup menakutkan, tapi seorang petinggi rumah sakit yang menggunakan seluruh sistem medis, reputasi, dan pengaruhnya untuk menutupi kejahatannya, itu 100 kali lipat lebih mengerikan. Bima meremas tanganku dengan kuat, tapi telapak tangannya terasa sama dinginnya dengan tanganku. 3 hari sebelum sidang perdana digelar,
Siti menghilang. Pagi itu Haryo memindahkannya ke sebuah safe house rumah aman. Saat pergantian shift jaga sore, polisi yang bertugas mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Anehnya, rekaman CCTV di lorong safe house itu mengalami gangguan blank selama tepat 4 menit di jam yang sama. Ketika pintu didobrak, mereka hanya menemukan kerudung lusuh Siti tergeletak di lantai dan segelas air minum yang baru diteguk separuh. Berita ini melumpuhkan seluruh persendianku. Siti adalah saksi kunci. Hilangnya dia tepat sebelum persidangan jelas bukan kebetulan. Malam itu juga, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat pendek, kamu saksi berikutnya. Di bawah teks itu, ada lampiran foto pintu depan apartemen kontrakan kami, foto yang diambil pada malam hari dari jarak yang sangat dekat, memperlihatkan sandal jepitku yang tertinggal di luar pintu. Aku menatap layar ponsel, jantungku berhenti berdetak. Meski kami sudah pindah, meski sudah dijaga aparat, seseorang masih tahu persis di mana kami berada. Bima langsung hidup dalam status siaga 1. Dia tidak tidur, nyaris tidak makan, dan terus mondar-mandir di ruang tamu layaknya singa yang terkurung dalam kandang. Mengabaikan jahitan di bahunya yang masih perih, dia mengecek grendel pintu setiap 1 jam sekali. Di saku celananya selalu terselip sebilah pisau lipat taktis. Melihatnya seperti itu, perasaanku campur aduk antara kasihan dan ngeri. Aku berbisik padanya, Mas, jangan menyiksa diri seperti ini. Dia menatapku dengan mata memerah karena kurang tidur. Kalau aku lengah 1 detik saja, mereka akan merebutmu dariku. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara gesekan pelan di balkon. Awalnya kupikir itu suara angin menderu, tapi saat aku mengintip dari celah gorden, aku melihat sesosok bayangan manusia meluncur turun dari balkon lantai atas, merayap berpegangan pada teralis besi layaknya cicak raksasa. Pria itu membawa sebuah jerigen plastik. Bau menyengat bensin mulai merembes masuk melalui celah pintu geser balkon. Sebelum aku sempat berteriak, Bima sudah melesat. Dia membuka paksa pintu balkon dengan kasar dan langsung mencekik leher penyusup itu, tepat ketika si penyusup bersiap menyiram bensin ke arah gorden. Keduanya bergumul hebat di dekat pagar balkon lantai 5. Aku menjerit panik, Mas Bima, masuk ke dalam. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Pria itu berbadan kekar dan nekat. Dengan satu tangan dia mencoba mempertahankan jerigennya, sementara tangan kirinya merogoh pemantik api dari saku jaketnya. Bima dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan kiri pria itu dan menghantamkannya ke pagar besi. Jerigen terjatuh ke lantai balkon, isinya tumpah membasahi ubin. Di tengah pergulatan yang mempertaruhkan nyawa itu, pria bertopeng tersebut malah tertawa sinis. Dasar tolol. Lu pikir nangkap preman kroco macam Bagas semuanya bakal kelar? Dokter Surya nggak pernah kalah. Kalimat itu membekukan darahku. Dia bukan cuma datang untuk membakar kami hidup-hidup, dia datang untuk mengantarkan pesan kematian. Beruntung, satpam apartemen dan 2 polisi berpakaian preman yang berjaga di bawah gedung tiba tepat waktu. Pria itu dilumpuhkan di balkon kami. Pemantik apinya terlempar hanya beberapa milimeter dari genangan bensin. Aku jatuh terduduk di lantai, kakiku lemas tak bertenaga. Napas Bima tersengal-sengal. Jahitan di bahunya robek lagi, darah merah segar merembes ke kemejanya. Namun teror malam itu tak berhenti di situ. Saat diborgol dan digiring masuk ke dalam mobil patroli, pria itu tiba-tiba menggigit sesuatu yang sengaja disembunyikan di giginya. Hanya dalam hitungan menit, tubuhnya kejang-kejang hebat, mulutnya berbusa, dan dia tewas di perjalanan menuju rumah sakit. Pil sianida. Kematiannya sontak meningkatkan level eskalasi kasus ini. Pers nasional menamainya sindikat jagal organ terbesar dekade ini. Masyarakat dibuat murka, bukan hanya karena praktik kejam perampasan organ, tapi karena salah satu tersangka utamanya adalah dokter ternama yang selama ini dipuja bak malaikat penyelamat. Meskipun dokter Surya belum resmi ditahan, namanya makin sering bocor dalam laporan penyidikan BAP, dan rekening silumannya mulai terendus PPATK. Tengah malam itu, setelah polisi selesai mengolah TKP dan pergi, aku terbangun dari sofa dan tak mendapati Bima di sampingku. Dia duduk sendirian di balkon yang gelap tempat kami nyaris terpanggang hidup-hidup beberapa jam yang lalu. Dia menundukkan kepala di antara kedua tangannya, dan bahunya bergetar pelan. Aku belum pernah melihatnya menangis sesenggukan seperti itu. Aku duduk di sebelahnya dan mengelus punggungnya. Tanpa mendongak, dia berkata dengan suara pecah, aku takut aku nggak bisa melindungimu lagi kali ini. You. Mendengar pengakuannya, air mataku tumpah. Pria yang berani melawan ibu kandungnya sendiri, yang rela menerima tusukan pisau dan suntikan demi diriku, yang menerjang pembunuh berencana tanpa ragu, akhirnya merasa mencapai batas kelelahannya. Aku memeluknya erat dan berbisik di telinganya,
Kalau begitu, kali ini kita yang saling melindungi? Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Sidang pengadilan digelar di pengadilan negeri pada suatu pagi yang mendung. Awan abu-abu yang menggantung rendah di atas gedung pengadilan seolah menjadi pertanda buruk. Dari kejauhan, aku bisa melihat lautan wartawan dan masyarakat yang penasaran. Dengung obrolan dan kilatan cahaya flash kamera-kamera DSLR tak berhenti menyala. Sayup-sayup aku mendengar seseorang berteriak. Itu dia. Menantu yang ginjalnya mau dijual. Kakiku mendadak gemetar. Bima meremas tanganku. Bahunya yang terluka masih dibalut perban yang membuat postur berdirinya sedikit kaku, tapi dia berjalan tegak di sisiku. Tatap lurus ke depan, ayo. Hari ini kita tidak akan menundukkan kepala pada siapapun. Aku mengangguk, meski berondongan kamera itu membuat jantungku berpacu. Suasana di dalam ruang sidang sangat asyik dan mencekam. Aku duduk di kursi saksi korban, bersebelahan dengan Bima. Dan keajaiban terjadi, Siti ada di sana, duduk tak jauh dari kami. Ternyata Haryo berhasil menyembunyikannya di markas Brimob setelah insiden safe house itu. Siti tampak sangat kurus, tangannya saling bertaut di pangkuannya. Kami saling bertatapan dan mengangguk, saling mengirimkan kekuatan. Ketika para terdakwa digiring masuk, ruang sidang langsung dipenuhi bisik-bisik riuh. Aku melihat Bella lebih dulu, dia sangat kurus kering, rambutnya diikat asal-asalan, dan kantung matanya menghitam. Anton berjalan di belakangnya sambil terus menunduk, sama sekali tak ada sisa-sisa arogansinya. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah penampakan ibu mertuaku. Ibu Retno begitu layu hingga aku nyaris tak mengenalinya. Rambutnya memutih, pipinya kempot, dan matanya kehilangan nyala kehidupan. Namun, begitu dia melihatku, entah dari mana asalnya tenaga itu, dia meronta lepas dari pegangan penjaga tahanan dan menjatuhkan dirinya bersujud di tengah ruang sidang. Seluruh ruangan mendadak hening. Dia menyatukan kedua telapak tangannya ke arahku sambil menangis histeris. Ayu, ibu mohon, maafkan ibu. Kabut tuntutanmu. Ibu ini sudah tua, ibu nggak mau mati di penjara. Bicaralah pada Pak Hakim untuk meringankan ibu, bagaimanapun juga. Ibu ini mertuamu, aku mematung. Wanita yang dengan kejam ingin mencuri ginjalku, yang asyik menghitung gepokan uang sebagai bayaran atas nyawaku, kini bersujud di kakiku mengemis belas kasihan. Sejenak, aku tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Aku hanya merasa dingin. Dingin yang merayap saat menyadari bahwa orang-orang berhati culas baru akan mengingat kembali tali silaturahmi yang mereka putuskan sendiri saat posisi mereka sudah terjepit. Bima sontak berdiri dari kursinya. Jangan pernah berani menyebut istri saya sebagai menantu Anda lagi. Di hari Anda memutuskan untuk menukar nyawanya dengan segepok uang, hari itu juga hubungan keluarga kita putus. Ibu Retno menatap anak kandungnya dengan bibir gemetar. Tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, tawa melengking memecah kesunyian dari arah kursi pesakitan. Bella tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Ibu masih mau main sinetron di sini? Ibu masih mau menimpakan semua kesalahannya padaku? Ruang sidang hening. Ibu Retno menoleh dan memaki menantu kesayangannya, tutup mulutmu. Kalau bukan karena gaya hidupmu yang boros dan preman kenalanmu si Bagas itu, aku nggak akan berakhir di sini. Bella tertawa makin keras. Air mata kemarahan menggenang di matanya. Ibu yang pertama kali punya ide buat ngejual ginjalnya. Ibu sendiri yang bilang menantu itu bisa dicari gantinya, tapi rumah warisan gak bisa digadai. Ibu yang nyuruh aku hubungi Bagas. Setiap kata yang dimuntahkan Bella adalah tamparan telak bagi Ibu Retno. Wanita tua itu bungkam 1000 bahasa. Ruang sidang menjadi kacau balau. Majelis hakim mengetukkan palu berkali-kali meminta ketenangan, tapi ketegangan sudah mencapai ubun-ubun. Aku duduk sambil meremas tanganku sendiri, menyadari bahwa bahkan di ambang kehancuran pun, mereka sama sekali tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya saling memangsa demi menyelamatkan diri sendiri. Saat tiba gilirannya, Anton hancur berkeping-keping. Pria bertubuh besar itu menangis merengek seperti anak kecil, meracau tak jelas. Saya cuma mau bayar utang judi online saya, Yang Mulia. Saya nggak nyangka bakal sejauh ini. Aku tak bisa menahan tawa getir yang keluar dari bibirku. Apakah tumpukan utang judi memberinya hak istimewa untuk menjual organ tubuh orang lain? Lalu giliran Siti yang dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia melangkah perlahan ke kursi saksi. Seluruh pengunjung sidang menahan napas ketika Siti menyingkap sedikit ujung kaosnya. Memperlihatkan bekas luka sayatan vertikal yang mengerikan, dan tidak dijahit dengan rapi di perut sampingnya. Suaranya gemetar, namun mengalun jelas. Saya percaya sama Bu Retno layaknya keluarga sendiri. Saya pikir, beliau mau bantu biaya berobat ibu saya. Tapi mereka merampas separuh nyawa saya.
lalu membuang saya di jalanan kayak sampah. Siti menangis terisak. Banyak orang di ruang sidang yang ikut menyeka air mata. Tepat pada momen itu, Dr. Surya Atmaja, yang duduk di barisan paling ujung kursi pesakitan, tersenyum miring penuh cibiran. Dengan kemeja putihnya yang disetrika rapi, dia tampak tak tersentuh. Kalian pikir dengan memenjarakan saya, semuanya akan selesai? Di luar sana ada ribuan orang seperti saya. Di mana ada demand, di situ ada supply. Orang-orang kaya ingin terus hidup panjang umur. Orang-orang miskin butuh uang untuk makan. Saya di sini hanyalah fasilitator. Pernyataannya yang arogan itu menyulut amarah seluruh ruang sidang. Tiba-tiba, seorang ibu paruh-baya dari bangku pengunjung melompat maju dengan sandal di tangannya. Dia memukul wajah Dr. Surya dengan sandal itu sambil berteriak histeris di sela tangisnya, "Monster! Anak gadisku mati gara-gara kamu." Dr. Surya langsung diamankan petugas, tapi bekas cap merah akibat pukulan sandal tercetak jelas di pipinya. Untuk pertama kalinya, topeng tenangnya retak. Aku tetap duduk di tengah kekacauan itu, memahami satu hal. Rasa sakitku hanyalah satu bagian kecil dari pusaran lubang hitam kejahatan yang mereka ciptakan. Persidangan ini bukan sekadar untuk mencari keadilanku, tapi untuk semua keluarga yang kehilangan orang tersayang dalam kebisuan. Persidangan itu memakan waktu hingga berminggu-minggu. Setiap sesinya selalu membongkar lapis demi lapis kekejaman baru. Setelah kesaksian Siti, semakin banyak korban dan keluarga korban yang akhirnya berani muncul dan melapor. Seorang ibu tua, dipapah oleh anak-anaknya yang lain, maju ke meja saksi sambil memeluk bingkai foto putrinya. "Anak perempuanku pamit pergi kerja jadi ART. Terus ada yang bilang dia kabur dibawa lari pacarnya. Sekarang saya baru tahu anak saya mati dibelek di atas meja operasi." Tekanan opini publik yang masif dan temuan bukti-bukti baru membuat Dr. Surya tak bisa berkutik lagi. Dia didakwa dengan pasal berlapis. Tindak pidana perdagangan orang, TPPO, memimpin sindikat kejahatan terorganisir, jual beli organ ilegal, pemalsuan rekam medis, tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan pembunuhan berencana. Pria terhormat yang kerap menjadi pembicara soal etika kedokteran itu kini harus menghadapi gunungan berkas tuntutan atas nyawa-nyawa korban yang dihilangkannya. Di sel tahanan, kesehatan mental ibu mertuaku merosot tajam. Dia sering membenturkan kepalanya ke dinding sel, meracau sendiri, "Aku nggak bermaksud jahat. Aku cuma mau nyelamatin hartaku." Seorang sipir penjara membalas racauannya dengan satu kalimat yang tak akan pernah dilupakan Bima. "Ibu tidak sedang menyelamatkan keluarga ibu. Ibu menghancurkannya saat ibu memutuskan menukar nyawa manusia dengan uang." Bella benar-benar ditinggalkan sendirian. Keluarga kandungnya sendiri menolak untuk datang membesuk karena malu. Tapi pukulan paling telak baginya justru datang dari anak kandungnya sendiri. Saat kunjungan tahanan, anak laki-lakinya yang masih kecil, dengan tangan menempel di kaca pembatas, bertanya dengan suara polos, "Mama," kata teman-teman di sekolah, "Mama jualan manusia ya? Mama mau jual Tante Ayu ya?" Bella menjerit histeris mendengar pertanyaan itu, lalu jatuh pingsan. Hari pembacaan vonis, ruang sidang membeludak hingga pengunjung harus berdiri di luar ruangan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk Dr. Surya Atmaja. Mendengar vonis itu, dia menggebrak meja dan berteriak, "Kalian tahu sudah berapa banyak pejabat dan konglomerat yang nyawanya saya selamatkan?" Seseorang dari kursi pengunjung membalas teriakannya, "Lu bukan dokter. Lu itu tukang jagal yang memperpanjang nyawa orang kaya pakai darah orang miskin." Ibu mertuaku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Saat mendengar palu hakim diketuk, dia langsung ambruk pingsan. Saat diseret keluar oleh petugas, dia menoleh menatap Bima dengan mata yang sangat merah. "Bima, anakku. Kamu tega membiarkan ibumu mati membusuk di penjara? Ibu yang melahirkanmu." Bima, yang berdiri di sampingku, gemetar hebat. Air matanya menetes, namun pada akhirnya dia membuang muka. Ada ikatan yang, meskipun merupakan ikatan darah daging, tak akan pernah bisa menjadi alasan untuk memaafkan dosa-dosa yang terlewat batas. Sebelum benar-benar dibawa pergi, Ibu Retno menghentikan langkahnya dan menatapku. Tak ada lagi kilat kebencian di matanya, yang tersisa hanyalah tatapan kosong yang teramat dalam. Dia berbisik, entah pada dirinya sendiri atau padaku, "Seandainya dari awal ibu memperlakukanmu dengan baik, semua ini nggak akan pernah terjadi." Aku diam mematung. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya benar-benar menyesali perbuatannya. Sayangnya, penyesalan selalu datang terlambat. Bella, Anton, Bagas Kodet, dan seluruh komplotan makelar juga dijatuhi hukuman belasan tahun penjara. Semua aset kekayaan mereka disita oleh negara untuk diserahkan sebagai dana restitusi,
ganti rugi, bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Malam itu, aku menemukan Bima duduk sendirian dalam gelap di ruang tamu apartemen kami. Suaranya serak saat dia berucap, "Kita menang, Yu." Tapi rasanya aku kehilangan seluruh keluargaku. Aku duduk di sebelahnya dan menggenggam erat tangannya. "Kamu tidak kehilangan mereka, Mas. Mereka sendirilah yang menghancurkan keluarga ini saat mereka nekat memberi label harga pada sebuah nyawa manusia." Bima menundukkan kepala, dan air matanya jatuh membasahi punggung tanganku. Malam itu aku tak bicara apa-apa lagi. Aku hanya menemaninya dalam sunyi, membiarkannya menangisi sebuah keluarga yang sebenarnya sudah lama tiada. Setelah rangkaian persidangan selesai, Bima dan aku memutuskan untuk pindah. Kami menjual rumah KPR kecil kami di pinggiran Jakarta, dan menggunakan tabungan untuk membeli rumah sederhana di pinggiran kota Yogyakarta, sebuah tempat yang tenang, tanpa memori masa lalu yang kelam, dengan teras yang selalu disinari cahaya matahari pagi. Namun, trauma itu butuh waktu lama untuk mengering. Selama berbulan-bulan, aku sering terbangun karena mimpi buruk. Kalau aku kebetulan lewat di depan rumah sakit, atau sekadar mendengar bunyi roda berangkar pasien berderit, rasa panik itu mencekik leherku. Bima merawatku dengan kesabaran yang luar biasa. Dia belajar memasak makanan kesukaanku, mengantarku ke psikolog setiap minggu, dan setia menunggu berjam-jam di ruang tunggu. Suatu pagi, saat kami sedang minum teh di teras, aku bertanya padanya, "Mas, bagaimana kalau hari itu kamu tidak menyadari rencanaku busuk ibumu?" Dia terdiam cukup lama menatap cangkir tehnya. Lalu dia menatapku dengan sorot mata yang menyiratkan kesedihan mendalam. "Kalau aku sampai lengah, aku akan kehilanganmu untuk selama-lamanya." Aku memeluknya sambil menangis, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan tangis syukur karena dia masih ada di dekapanku. Sementara itu, Siti perlahan-lahan mulai memulihkan kondisinya. Seiring berjalannya waktu, dia bahkan ikut membantu Haryo dan LSM untuk mendampingi para korban kejahatan TPPO lainnya. Pada pertemuan terakhir kami di Jakarta, dia tersenyum padaku dan berkata, "Dulu saya pikir hidup saya sudah hancur lebur, Mbak. Tapi selama kita masih dikasih napas, kita selalu punya kesempatan untuk memulai dari nol lagi." Berbekal uang restitusi dari pengadilan, Siti membuka sebuah warung nasi campur, tak jauh dari kawasan rumah sakit umum daerah. Warungnya sederhana, menyajikan masakan rumahan ala kampung. Bagi keluarga pasien yang tidak punya uang, Siti sering memberi diskon atau bahkan menggratiskan makanannya. Bima pernah menggoda Siti, "Kalau digratisin terus, warungmu mana bisa untung, Ti?" Siti hanya tersenyum lebar dan menjawab, "Untungnya dalam bentuk senyuman dan doa, Mas." Kadang senyuman orang yang kesusahan itu nilainya jauh lebih besar dari uang. Suatu hari, seorang gadis muda datang ke warung Siti. Matanya bengkak sehabis menangis semalaman. Aku yang sedang berkunjung ke sana, membawakannya sepiring nasi hangat dan duduk di sebelahnya. Gadis itu bercerita sambil terisak bahwa keluarganya sedang memaksanya untuk menjual sel telurnya di klinik gelap demi melunasi utang pinjaman online, pinjol, kakak laki-lakinya. Aku langsung menggenggam erat tangan gadis itu dan menatap matanya dalam-dalam. "Jangan pernah biarkan siapapun mengubah tubuhmu menjadi barang dagangan, Dek, sekalipun itu keluargamu sendiri, mereka tidak punya hak atas tubuh dan nyawamu." Gadis itu menangis sejadi-jadinya di pelukanku. Aku membiarkannya menumpahkan semua perasaannya, karena aku tahu betul, kadang kita harus menangis sangat keras agar bisa kembali berdiri tegak. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Pos mengantarkan sepucuk surat berlambang lapas ke rumah kami di Yogyakarta. Surat dari Ibu Retno. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat pendek dengan tulisan tangan yang bergetar hebat. "Ibu tahu semuanya sudah sangat terlambat, tapi seandainya Ibu diberi kesempatan hidup satu kali lagi, Ibu berjanji akan menjadi orang yang baik." Aku melipat kembali kertas itu dan menyimpannya di dalam laci meja. Aku belum bisa memaafkannya, tapi rasa benci yang dulu begitu menyala-nyala di dadaku kini perlahan telah padam. Sore harinya, cahaya senja keemasan menerpa masuk melalui pintu dapur. Aroma bumbu soto daging yang sedang kutumis melayang di udara. Bima berjalan menghampiriku dari belakang, meletakkan tangannya dengan lembut di pundakku, dan berbisik di dekat telingaku, "Semuanya sudah berlalu, ayo." Aku menatap ke arah jendela, di mana daun-daun kemangi di pot kecil menari-nari ditiup semilir angin. Aku menyandarkan kepalaku ke dadanya, merasakan kedamaian yang sedikit demi sedikit kembali mengisi rongga hatiku. Aku tahu, tak ada seorang pun yang mampu menghapus masa lalu. Tapi selama kita masih hidup, selama kita memiliki cinta dan kebebasan mutlak untuk menentukan nasib atas tubuh dan jalan hidup kita sendiri, harapan itu akan selalu ada. Aku membalas bisikannya pelan, "Iya, Mas." Akhirnya, aku bisa kembali hidup layaknya manusia seutuhnya.